Di hari, aku akan mendaftarkan pernikahan dengan tunanganku. Aku malah dibawa pergi oleh orang tidak dikenal dan dipaksa menjadi istrinya. Selamat datang, Tuan Muda keempat. Jiangqi, aku bersiap untuk menutup toko. Sampai jumpa di kantor catatan sipil sebentar lagi. Kelopak mata kanan ini, kenapa terus-terusan berdenyut ya? Denyut nadi tidak teratur, kondisi tubuh sedang tertekan. Ini pertanda buruk. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku adalah seorang tabib hebat. Bagaimana bisa aku mengatakan hal seperti itu? Maaf, hari ini toko sudah tutup. Siapa kamu? Lepaskan aku. Jalan sekarang. Biarkan aku turun. Tindakan kalian ini termasuk kriminal. Diamlah. Sebelumnya kamu berani melarikan diri dari pernikahan, aku tidak peduli. Saat mendaftarkan pernikahan nanti, jika kamu berani kabur satu langkah saja, aku akan buat perhitungan dengan kakimu. Mendaftarkan pernikahan? Membuat perhitungan? Aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku tidak mengenalmu, dan aku bukanlah tunanganmu. Jika bukan karena nenek menyukaimu, apakah kamu pikir aku mau menikahimu? Nanti saat bertemu nenek, kalau kamu bersikap seperti ini lagi, aku akan menghabisimu dan membuang dirimu jauh-jauh dari sini. Dengar tidak? Orang gila. Tuan Muda keempat, gawat, Nyonya Besar sudah tiada. Nenek? Lihatlah, kami sudah resmi menikah. Nenek harus cepat sembuh, agar bisa ikut pesta pernikahan kami. Ya? Baiklah. Hiduplah dengan bahagia. Nenek? Nenek? Dokter, cepat lakukan pertolongan medis lagi. Tuan Muda keempat, kami benar-benar sudah berupaya semaksimal mungkin. Sampah. Kedepannya, jangan biarkan aku melihat kalian lagi dilanceng. Pergi. Kenapa kamu seperti ini? Dokter itu bukan dewa. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena kamu, nenek tidak akan tiada? Kamulah penyebab semua ini. Ada apa ini? Si nomor 4. Putri keluarga kaya yang sampah seperti ini, apa dia pantas kau tangani sendiri? Begini saja, serahkan jabatan pemimpin itu kepadaku. Aku pasti akan membantumu membereskan sampah ini dengan baik. Akan aku buat dia sangat menderita. Bagaimana menurutmu? Ini bukan hal yang perlu dirisaukan oleh kakak sulung. Dia, aku sendiri yang akan membereskannya. Bawa dia pergi dari sini. Lepaskan aku. Orang ini belum tiada, tapi kalian sudah mau membagi harta. Lepaskan aku. Tunggu. Apa maksudmu? Aku bilang, nenekmu belum tiada, aku bisa menyelamatkannya. Kamu hanyalah sampah lulusan sekolah menengah atas, bahkan tidak paham soal obat-obatan, tapi bermimpi bisa menghidupkan orang mati. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Kamu yang sampah, orangnya belum tiada tapi kamu sudah meributkan warisan. Anak durhaka. Kamu, Nyonya Besar mengalami gagal jantung. Elektrokardiogramnya sudah menunjukkan garis lurus selama lebih dari 15 menit. Bahkan jika Huatuo ada di sini, beliau tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Anda salah. Nyonya Besar mengalami pelemahan saraf otak yang menyebabkan kematian sementara. Beberapa hari ini, bukankah beliau tidak bisa tidur dan tidak bisa makan sama sekali? Nyonya Besar memang menunjukkan gejala-gejala itu. Lalu apakah Anda punya cara untuk menghidupkannya kembali? Sangat mudah. Kita hanya perlu melancarkan saraf otak dan pembuluh energinya saja. apa kamu benar-benar mengerti ilmu medis? Bagaimana kalau kamu tidak bisa menyelamatkan nenek? Hati-hati. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Apa salahnya jika aku mencoba? Lagi pula, situasinya tidak akan lebih buruk dari sekarang. Aku memang sangat membencimu, tetapi kasih sayangmu pada nenekmu adalah nyata. Aku tidak akan mempermainkan hal itu. Jika kamu tetap tidak percaya padaku, nenekmu benar-benar tidak akan bisa tertolong. Jika kamu berani berbuat macam-macam, aku tidak keberatan sekalian mengadakan upacara pemakamanmu juga. Tapi aku punya satu syarat, setelah aku menyelamatkan nenekmu, kamu harus membiarkan aku pergi. Kalau begitu,
Tunjukkan kemampuanmu. Tetuamu pernah berpesan, jangan sembarangan menolong orang, agar identitasku tidak terbongkar. Tapi sekarang nyawaku sendiri terancam. Aku tidak punya pilihan lain. Si nomor 4, cepat bertindak. Jangan biarkan gadis ini mempermainkan jasad nenek. Diam. Ini benar-benar sebuah keajaiban medis. Nenek, Aku sudah melakukan apa yang kujanjikan. Sekarang saatnya kita buat perhitungan. aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi, identitas sebagai Nyonya Fu ini harus tetap melekat erat pada dirimu. Tuan keempat Fu, aku mohon padamu, tolong bermurah hatilah dan lepaskan aku, oke? Lihat, kamu mencengkramku sampai seperti ini. Dengan kondisi mentalmu yang seperti ini, aku takut suatu hari nanti kamu akan menghabisiku. Lalu kalau bukan karena kamu, apakah nenek akan jatuh sakit? Rasakan itu. Bukan begitu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah mengatakannya 10.000 kali. Yang membuat nenekmu marah itu namanya Jian Ai, bukan aku. Siapa aku ini? Aku hanyalah seorang pemilik toko biasa, seorang bos wanita kecil. Mana mungkin aku bisa bermain dengan kalian, para tuan muda dan nona besar. Permainan dia lari dan dia mengejar, dan drama tidak bisa melarikan diri ini. Aku mohon padamu, lepaskanlah aku. Masih tidak mau mengaku juga? Sepertinya, aku benar-benar harus menahanmu, agar kamu bisa merenungkan kesalahanmu. Kamu berulah lagi. Begini ya, kalau matamu tidak berguna, lebih baik sumbangkan saja. Masih saja keras kepala. Tuan muda keempat. Tuan muda keempat, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Langsung bicara saja. Kita telah menangkap orang yang salah. Dia bernama Jian Wu, bukan nona besar keluarga Jian. Dia hanyalah seorang gadis biasa dari desa Mingxi. Desa apa? Tuan muda keempat, mereka berdua benar-benar terlihat sangat mirip, jadi saya. Lepaskan aku. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tuan keempat Fu. Bukankah tadi kamu ingin mengikatku? Ayo lakukan. Tadi kamu galak sekali kan? Bicaralah. Orang-orangku tidak becus bekerja. Aku minta maaf. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku pasti akan memenuhinya. Apa saja yang aku inginkan, boleh. Kamu sendiri yang mengatakannya ya. Iya, aku yang mengatakannya. Kamu mencengkeram tanganku seperti ini. Kamu harus mengganti $5.000 biaya pengobatan. Itu tidak berlebihan, kan? Tidak berlebihan. Aku sudah menyelamatkan nenekmu. Dan meminta $10 juta biaya pengobatan. Itu tidak berlebihan, kan? Tidak berlebihan. Kita adalah suami istri sekarang. Bagilah setengah penghasilanmu hari ini padaku. Itu tidak berlebihan, kan? Apa yang kau katakan? Apa kau tahu berapa penghasilan tuan muda keempat dalam sehari? Tidak berlebihan. Tuan muda keempat. Kamu setuju semudah itu? Hansen, hitung biayanya. Tuan muda keempat, semuanya berjumlah $518.881.000. Ingin uang tunai? Atau transfer? Transfer saja. Uang tunai sebanyak itu. Bagaimana mungkin aku bisa membawanya? Hei, Ayo pergi. Ceraikan aku. Nona Jian, kamu begitu menyukai uang. Dan aku begitu hebat dalam mencari uang. Bukankah kita ini pasangan yang sangat serasi? Siapa yang serasi denganmu? Lalu, apakah kamu tertarik untuk mengambil seluruh hartaku? Setengahnya? Apakah itu legal? Tidak tertarik. Tuan keempat Fu, tolong hargai dirimu sendiri. Jangan begitu tertarik pada tunangan orang lain. Menjadi orang ketiga. Itu sangat memalukan. Tunangan? Kamu sudah bertunangan? Benar sekali. Menikah pagi hari, sore hari sudah datang untuk bercerai. Apa kalian menganggap pernikahan sebagai lelucon?
Kamu, apa alasan perceraiannya? Haha, kalau aku tidak bercerai, bagaimana aku bisa menikah dengan tunanganku? Lalu bagaimana dengan Anda? Saya salah menganggapnya. Sebagai tunangan saya, Yang satu salah menikah dengan orang, yang satunya salah mengambil istri. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Ada masa tunggu cerai selama 1 bulan? Datanglah kembali 1 bulan lagi. Nona Jian, sudah sekian lama. Kenapa tunanganmu tidak juga menghubungimu? Kenapa? Tunanganmu melarikan diri, kamu tidak senang melihat hubungan orang lain baik-baik saja ya? Kalau bukan karenamu, apa statusku akan berubah dari gadis perawan jadi janda secepat ini? Sejak kecil aku sudah berjanji pada tunanganku untuk menua bersama hingga rambut memutih. Semua ini gara-gara kamu. Kakak, mari kita menikah di masa depan. Baiklah, kita akan menua bersama selamanya. Dulu ada seorang gadis yang memberitahuku. Dia ingin menua bersamaku. Kamu terlihat sangat mirip dengannya. Kalau begitu, aku sungguh merasa tidak beruntung. Berikan nomormu. Mana punyamu? Tentu saja kamu tidak akan memilikinya. Aku akan menghubungimu sendiri 1 bulan lagi. Selama masa itu, aku tidak ingin melihat wajahmu. Tuan muda keempat, Apa kita harus mengejarnya? mengejar apa? Mengejar mereka untuk jadi pengganggu di antara sepasang kekasih malang itu? Halo, Ibu. Dasar anak nakal, kemana saja kamu pergi? Jiangqi sudah dibawa pergi oleh orang. Berita mengejutkan. Anak keluarga Fu yang hilang selama 22 tahun, Ibu, akhirnya kembali ke keluarga kaya hari ini. Putraku, ibu mencarimu dengan sangat susah payah. Seorang pemuda miskin seketika berubah menjadi tuan muda keluarga kaya papan atas. Bermimpi saja aku tidak berani seindah itu. Iya benar. Tuan muda Jiangqi, terdengar kabar bahwa Anda di desa masih memiliki seorang tunangan. Apakah Anda akan tetap menikahinya? tidak, aku tidak akan menikah dengannya. Saat aku miskin, tidak punya uang untuknya, dia pergi berkeliaran tak karuan, bahkan mengambil uang dari cara yang tidak tahu malu itu, dan melemparkannya ke wajahku. Dia bahkan memaksaku untuk melompat ke sungai. Dia ingin aku tiada, meskipun aku tiada sekalipun. Aku tak mungkin mau menikahinya. Kenapa kamu baru pulang semalam ini? Penyakit pelanggan hari ini sedikit rumit. Diagnosisnya memakan banyak waktu. Hari ini pelanggan di toko agak banyak, makanya aku pulang terlambat. Bukankah kamu bilang kamu perlu bayar biaya kuliah? Uang ini, ambillah. Toko lampion bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam sehari? Orang-orang desa bilang, tarifmu 1 malam adalah $5.000. Katakan, apakah uang ini diberikan oleh pria liar di luar sana? Jiangqi, kita tumbuh besar bersama. Apa kamu sungguh menganggapku seperti itu? Kamu sudah berhenti sekolah saat usia 15 tahun. Biasanya, di toko lampion sama sekali tidak ada orang. Dan setiap kali aku minta uang padamu, kamu selalu bisa memberiku sejumlah besar, kalau bukan berkeliaran yang tidak-tidak. Lalu, apa namanya? Kalau begitu kembalikan uangnya padaku. Aduh, tidak. Aku tadi hanya bercanda. Aku percaya padamu. Lain kali jangan bercanda seperti ini lagi. Baik, Jiangqi. Ternyata kamu tidak pernah benar-benar percaya padaku. Hanya suka pria kaya? Kehidupan pribadinya kacau? Kenapa di dunia ini ada wanita yang begitu tak tahu malu? Kalian cepat lihat, ada seseorang yang membocorkan data pribadi wanita ini. Jianwu, usia 22 tahun, putri sulung keluarga, pemilik toko lampion, alamat toko, Bengkel Yuli nomor 23. Jalan pakai mata dong. Sial sekali. Kembalikan uangku. Aku benar-benar bodoh, sampai mau membeli barang dari wanita, tak tahu malu sepertimu. Apa lihat-lihat? Wanita kejam yang mencelakai suaminya sendiri, cepat atau lambat akan kena balasannya. Kapan kamu akan menghabisi nyawamu sendiri di sungai? Biar aku bantu.
Hadiah yang kusiapkan untukmu. Apa kamu suka? Jiangqi, dasar kamu orang tak tahu diri. Kamu baru tahu sekarang ya? Jianwu, sejujurnya, aku beritahu kamu, aku sudah lama bersabar menghadapimu. Kamu tidur dengan sembarang orang di luar sana, membuatku selalu ditertawakan oleh orang-orang di desa, hingga aku tidak bisa angkat kepala. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan sendiri perasaan seperti itu. Jiangqi, lalu selama bertahun-tahun ini, mengapa kamu menghabiskan uangku? Mengapa kamu menikahiku? Kamu main gila dengan pria lain di luar sana, dan tidak mengizinkanku menyentuhmu. Jadi sudah sepatutnya aku memakai uang ini. Kalau tidak menikah denganmu, bagaimana bisa aku membuatmu memberiku uang dengan perasaan tenang? Kamu pasti belum tahu kan? Semua uang yang kamu berikan ini, sudah aku habiskan untuk bermain wanita. Jiangqi, kamu harus mendapat hukumannya. Kaulah yang akan segera tiada, Jianwu. Sekarang setiap kali melihatmu, aku selalu teringat masa-masa aku ditertawakan orang lain. Aku sangat ingin menghabisimu. Jiangqi, ternyata kamu begitu membenciku. Ini belum berakhir. Dulu orang tuamu juga sangat merendahkanku. Jadi sekarang mereka sudah aku sekap. Katakan padaku, jika dua orang miskin tiba-tiba menghilang dari dunia ini, siapa yang akan menyadarinya? Apa yang sudah kamu lakukan pada orang tuaku? Halo? Jika berani memanggil orang lain ke sini, habislah riwayatmu. Tuan muda keempat, terjadi sesuatu pada Nona Jian. Apa yang terjadi? Tuan muda dari keluarga utama yaitu Aci yang baru saja diakui kembali adalah tunangan Nona Jian. Namun, mereka sudah putus. Bukannya mereka sangat saling mencintai? Begitu Aci kembali, dia menyebarkan fitnah tentang Nona Jian di internet, dan juga, mereka membawa pergi orang tua Nona Jian secara paksa. Menarik juga. Aku sudah sampai. Datangnya telat sekali ya. Di mana orang tuaku? Hahaha, apa yang dikatakan Tuan Muda Ci memang benar. Wanita bodoh ini memang mudah ditipu. Gadis semuda dan secantik ini, aku sebenarnya tidak tega melakukan ini. Tapi imbalan yang diberikan Tuan Muda Ci benar-benar sangat banyak. Apa yang ingin kalian lakukan? Masih perlu bertanya? Membuatmu tiada tanpa jejak. Kawan-kawan, serang. Untung saja, aku sudah menyiapkan bubuk penenang sebelumnya. Dasar wanita jalang, beraninya kamu melawan? Siapa itu? Cepat enyah dari sini. Tuan Tuan Muda keempat. Kejadian hari ini. Rahasiakan ini baik-baik. Satu kata pun jangan sampai ada yang bocor. Pergi, ayo pergi. Cepat lari. Nona Jian, baru saja menandatangani surat itu denganku. Langsung datang untuk mengantar nyawa. Terserah jika kamu tidak sayang nyawamu, tapi aku tidak ingin menjadi duda. Kamu sangat tidak sopan. Tuan muda keempat, jelas-jelas Anda sedang khawatir. Tidak mau pergi, atau perlu aku gendong? Aku harus mencari orang tuaku. Mereka sudah ditemukan. Aku tidak mau menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Terima kasih. Selamat siang, Nyonya. Orang tuamu sudah aku urus. Besok adalah acara pertemuan keluarga Jiangqi. Jika semua ini belum membuatmu puas, aku akan meminta mereka menggantinya lagi. Tidak perlu. Begitu dia melihat wajahku, dia akan sangat ketakutan. Nyonya Hu, selamat ya, sudah menemukan putra Anda. Tuan Muda Ci, benar-benar pemuda yang berbakat dan sangat berwibawa. Aci, sekarang paman keempatmu adalah pemegang kekuasaan,
Dan bibi keempatmu juga telah menyelamatkan nenek buyutmu. Dia adalah pahlawan besar bagi seluruh keluarga Fukita. Nanti kamu harus bersikap pintar. Saat melihat mereka datang, berikanlah beberapa pujian. Mengerti? Bu, aku mengerti. Aku pasti akan membuat mereka mengakuiku sebagai keponakan. Bagus. Kalau begitu ibu pergi ke sana dulu sebentar. Cantik sekali. Lihat, itu putri dari keluarga mana? Wah. Jianwu, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah... Bukankah seharusnya aku sudah tiada setelah dihabisi orang suruhanmu, begitu? Untuk apa kamu kesini? Tentu saja untuk membalasmu. Untuk apa kamu kesini? Tentu saja untuk membalasmu. Tamparan ini kuberikan karena kamu menyebarkan rumor buruk tentangku dan memfitnahku. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu memukulku. Tamparan ini kuberikan karena kamu menghancurkan tokoku dan merusak bisnisku. Tamparan ini kuberikan karena kamu membawa pergi orang tuaku dan ingin menghabisiku. Apa kamu sudah tidak peduli lagi dengan orang tuamu? Lihat saja pembalasanku. Cepat bereskan orang tuanya. Apa katamu? Mereka diselamatkan? Bagaimana mungkin? Jiangqi, apa menurutmu aku tidak akan melakukan persiapan apapun? Selama bertahun-tahun aku memperlakukanmu dengan tulus, tapi tidak kusangka kamu akan mengkhianatiku. Terlebih lagi, aku tidak menyangka kamu ingin menghabisiku. Apa? Menghabisi nyawa seseorang? Apakah hukum masih berlaku di sini? Kamu bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan. Bagaimana kalau kita panggil para penjahat itu kemari, supaya semua orang bisa melihat bukti kejahatanmu? Jianwu, aku mohon padamu, berhentilah mengejarku. Bisakah? Selama bertahun-tahun, aku selalu diejek karena dirimu. Sekarang kamu malah mengejarku sampai ke keluarga Fu. Apa kamu baru puas kalau aku sudah tiada? Ternyata dia gadis desa yang selalu mengejar Tuan Muda Ci itu. Jiangqi, kamu benar, aku memang ingin kamu lenyap. Ingatlah ini, sejak saat kamu mencoba untuk menghabisiku, yang tersisa dariku hanyalah kebencian. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ibu, wanita gila ini baru saja menampar wajahku 3 kali. Dia bahkan mengancam nyawaku. Ibu cepat usir dia. Apa? Nona Jian, cepat minta maaf kepada anakku. Atas dasar apa? Kamu. Aku tahu, kamu sering merundung anakku sejak kecil. Karena kamu tidak mau minta maaf, biar aku yang membalas untuk anakku. Maaf ya, tenaga tanganku ini sangat kuat. Kalian lihat ini. Hanya karena dia gadis desa yang datang dari pelosok, setelah melihat putraku punya uang, dia terus menempel pada putraku, dan ingin menjadi menantu keluarga kami. Benarkah? Padahal gayanya terlihat elegan. Ternyata dia hanyalah gadis desa yang ingin mencari kedudukan. Siapa di sana? Seret dia keluar. Ribut-ribut sekali. Ada apa ini? Ini sungguh tidak sopan. Benar-benar tidak pantas. Ternyata Nona Jian ada di sini juga. Fu Sicheng. Ayah mengenalnya? Hah? Nona Jian, kata-kataku hari itu tidak pantas. Aku harap Anda bisa memaafkan kesalahanku. Tidak masalah. Hari ini aku membawakan banyak obat untuk nenek. Seharusnya beliau bisa segera kembali sehat. Kalau begitu, di sini aku ingin berterima kasih kepadamu. Ayah, siapa Nona Jian dan soal nenek? Kalian sedang membicarakan apa? Fu Sicheng, ini adalah putra yang baru Anda akui itu? Benar. Ini putraku, Jiangqi. Tadi, pasangan ibu dan anak ini berkata ingin mengusirku keluar. Sepertinya, aku tidak layak berada di sini. Tidak. Ini hanya salah paham. Kalian berdua, cepat minta maaf kepada Nona Jian. Ayah, bagaimana bisa ayah menyuruhku minta maaf kepada wanita ini? Tadi dialah yang sudah menamparku 3 kali. Pipiku masih terasa sakit. Jika ingin ada yang minta maaf, harus dia yang meminta maaf kepadaku. Tidak. Aku ingin dia bersujud di hadapanku. Dasar anak durhaka. Lau Cheng, kenapa kamu memukul putramu? Gadis desa inilah yang terus menempel pada putra kita. Gadis desa? Menempel pada Jiangqi? Iya. Ayah, beberapa hari yang lalu, dia datang menemuiku untuk minta dinikahi. Karena aku melihat dia wanita yang suka gonta-ganti pasangan, aku langsung menolaknya. Siapa sangka, dia ternyata mengejar sampai ke sini. Dia mencari kamu untuk menikah? Iya. Tidak mungkin. Nona Jian ini adalah BBM. Tuan muda keempat tiba.
Paman keempat, kamu datang di waktu yang tepat. Cepat usir wanita rendah ini. Suamiku, Apa suami? Sayang, siapa yang kamu panggil sayang? Anak kurang ajar. Nona Jian adalah bibi keempatmu. Cepat minta maaf pada bibi keempatmu. Apa? Bibi keempat? Ini tidak mungkin. Bukankah dia gadis desa? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi Rona Agung keluarga Jian? sayang, tadi ibu dan anak ini berkata ingin mengusirku, bahkan mengancam akan menghabisiku. Aku sangat takut, tolong bantu aku. Baiklah. Kamu bohong. Jelas-jelas tadi kamu yang menamparku 3 kali. Semua orang melihatnya. Siapa yang memberimu izin untuk menunjuk istriku? Aduh, si nomor 4. Aku akui Jiang Qi melakukan kesalahan, tadi aku juga sudah memberinya pelajaran. Lihatlah, hari ini adalah pesta penyambutan keluarganya. Mari kita tidak membuatnya terlalu tegang. Begitukah? Tapi kalau aku lihat sikapnya, dia sangat tidak ikhlas. Jiang Qi, cepatlah, minta maaf pada bibi keempatmu, maka masalah ini selesai. Aku tidak akan pernah minta maaf pada wanita tak tahu malu ini. Kamu benar-benar penghalang. Karena kamu tidak menganggap bibi keempatmu sama sekali, maka acara penyambutan ini tidak ada gunanya lagi. Pengawal, bawa dia pergi dari hadapanku. Acara penyambutan keluarga hari ini dibatalkan. Tidak bisa. Kakak sulung dan kakak ipar, apa kalian lupa siapa yang sebenarnya merupakan kepala keluarga Fu? Bawa mereka pergi. Lepaskan. Lepaskan putraku. Si nomor 4, Aci akhirnya mengenali kami sebagai keluarganya. Demi aku, bisakah kamu melepaskannya kali ini? Ibu. Istriku? Bagaimana menurutmu? Suamiku, aku tidak mau melepaskannya. Baiklah. Tidak akan dilepaskan. Anak nakal, cepat minta maaf. Keponakanku yang baik, jika kamu minta maaf padaku sekarang, mungkin saja aku masih bisa memaafkanmu. Aku tidak akan pernah minta maaf padanya. Paman keempat, ayah, kalian semua sudah tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan nona muda keluarga Jian. Dia itu palsu. Jiang Qi, jangan bicara sembarangan. Ayah, aku punya buktinya. Lihatlah, ini adalah data yang baru saja aku suruh orang untuk menyelidikinya. Nona muda keluarga Jian yang asli bernama Jian Ai, sedangkan wanita ini namanya adalah Jian Wu. Ini benar-benar asli. Si nomor 4, kamu sudah ditipu oleh wanita ini. Benarkah? Benar. Paman keempat, lihatlah berita ini. Wanita materialistis di berita ini adalah dia. Suamiku, aku tidak mengenalnya. Dia memfitnahku. Kamu wanita tak tahu malu, masih berani mengelak. Meskipun kamu sudah tiada, aku tetap akan mengenalimu. Wajahnya hanya kebetulan mirip dengan istriku. Sebaliknya kamu, menggunakan rumor untuk memfitnah seorang wanita, dengan karakter seperti ini, kamu tidak layak menjadi anggota keluarga Fu. Benar sekali. Cukup, si nomor 4. Sepertinya pikiranmu sudah dibutakan oleh wanita ini. Seorang pemegang kekuasaan, keluarga Fu yang hebat. Ternyata bisa dipermainkan ke sana kemari oleh seorang wanita, benar-benar tidak pantas. Begini saja, hari ini aku akan mewakili nenek untuk mengusir wanita ini keluar. Supaya kamu bisa segera sadar. Semuanya kemari. Siapa yang berani mengusir cucu menantuku? Siapa yang berani mengusir cucu menantuku? Nenek, Nenek, Baru saja nenek dengar, kamu diperlakukan tidak adil? nenek hari ini aku sebenarnya datang untuk menghadiri acara pengenalan keluarga, tapi keponakan ini, dia tidak hanya tidak mengakuiku, bahkan dia ingin mengusirku. Nenek, dia bukan putri, keluarga Jian, yang asli sudah lama kabur. Oh ya, kabur? nenek sudah bangun. Beliau ingin bertemu denganmu. Nenek, Benar-benar cucu menantuku. Kamu bisa menarikku kembali dari ambang kematian. Hahaha. nenek, aku tidak kabur dari pernikahan, aku hanya pergi belajar kedokteran. Jika tidak, mana mungkin aku bisa menyelamatkan Anda? Ya, hehe. Baguslah. Aku tahu kalau cucu menantuku tidak akan kabur dari pernikahan. Hehehe. Cucu menantuku, ada nenek di sini. Kamu tenang saja. Cicit nenek, saya ini cicit Anda.
si Jiangqi. Aku tahu. Cicit nenek, Anda jangan sampai ditipu oleh wanita ini. Saya berani bersumpah dengan nyawa saya bahwa dia sama sekali bukan nona besar dari keluarga Jian. Cicit nenek, coba lihat. Ini foto kami beberapa waktu lalu. Dia bersamaku tumbuh besar di desa. Lalu apakah dia mengerti ilmu medis? Sama sekali tidak. Dia sudah nakal sejak usia 15 tahun. Jangan bicara soal medis. Baca tulis saja dia hampir tidak bisa. Kamu yakin? Dia tidak mengerti? Yakin sekali. Kurang ajar. Jika dia tidak mengerti ilmu medis, lalu bagaimana bisa dia menghidupkan aku kembali? Hah? Tidak mungkin. Nenek, aku tidak kenal orang ini. Dia telah memfitnahku. Jianwu, dasar wanita tak tahu malu. Siapa yang memberi izin padamu untuk memaki cucu menantuku? Nenek, kesehatanmu baru saja membaik. Jangan sampai marah-marah. Nenek, dia ini kan cicit kandungmu? Meskipun nenek tidak mempercayainya, nenek tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Siapapun yang berani menentang cucu menantuku, bukan hanya seorang cicit saja. Bahkan jika itu adalah si Jian, aku juga tidak akan mengakuinya. Aku beritahu kalian, Jian Ai bisa menjadi istri keluarga Fu. Itu adalah sebuah keberuntungan besar bagi keluarga Fu, yang sangat sulit didapatkan. Mulai sekarang, kalian semua, siapapun yang berani mengatakan hal buruk sedikit saja tentangnya, maka silakan pergi dari kediaman keluarga Fu. Cucu menantuku, nenek akan membelamu. Iya. Anak nakal, apa kamu tidak punya otak? Apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan Buyut? Jika kamu masih ingin menjadi bagian keluarga Fu, cepat minta maaf kepada bibi keempat. Bibi keempat, saya minta maaf. Nenek, meminta maaf itu harus dengan sikap yang benar. Begitu kan? Benar. Berlutut. Nenek, sebaiknya tidak perlu berlutut. Seorang pria harus menjaga harga dirinya. Anak nakal, berlutut. Minta maaf sekarang. Berlutut, minta maaf. Maafkan aku. Maaf untuk apa? Aku tidak seharusnya memfitnah bibi keempat, dan aku juga tidak seharusnya begitu lancang mengusir bibi keempat keluar. Mohon bibi keempat, maafkan aku. Siapa bilang permintaan maaf akan langsung dimaafkan? Melakukan percobaan kriminal, membuatku hampir kehilangan istri, dan membuat nenek kehilangan cucu menantunya. Bagaimana urusan ini? Harus kita selesaikan? Percobaan kriminal? Kamu sudah tahu dari awal kalau dia bukan Jian. Bagus sekali ya kamu. Kamu bahkan berniat menghabisi cucu menantuku. Nenek, Pelayan, seret pengkhianat ini keluar. Beri hukuman keluarga, dan kurung dia selama 1 minggu. Biar dia merenungi perbuatannya. tidak. Nenek, tolong jangan. Hukuman keluarga Fu 100 cambukan, Aci tidak akan sanggup menahannya. 100 cambukan ibu, tolong selamatkan aku. Fu Zijian, anggap saja kakak ipar memohon padamu, lepaskan Aci. Aci, dia tidak bisa menderita seperti ini. Aduh, kakak ipar. Mohon maaf, saya ini takut pada istri. Saya hanya mendengarkan perkataan istri saya. Nona Jian, semua perbuatanku dulu itu salah. Mohon bermurah hatilah, dan lepaskan Aci. Kakak ipar, jangan salahkan dia. Memanjakan anak hanya akan merusak masa depannya. Jiangqi hari ini bahkan hampir membuat nenek jatuh sakit karena marah. Aku ini sedang membantunya. Jangan menghalangi pemandangan di sini. Seret dia pergi. Anakku. Sudahlah, aku juga sudah lelah. Cucu menantuku, papa aku untuk istirahat. Baik, nenek. Kamulah permata hatiku yang berharga. Hahaha. Cucu menantu, tentang kejadian hari ini, aku sungguh merasa bersalah padamu. Selama nenek membelaku, aku tidak merasa keberatan. Bagus. Nenek punya sesuatu yang ingin diberikan padamu. Ini adalah pusaka keluarga Fu. Pakailah ini. Nenek, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Fu. Gelang ini, kamu harus memakainya. Lagi pula, si Jian,
Orang tuanya pergi terlalu cepat, aku membesarkannya sejak dia masih kecil. Apa yang ada di pikiran bocah itu, aku bisa mengetahuinya hanya dengan satu lirikan. Di dalam hatinya pasti ada dirimu. Gelang ini, kalau bukan kamu yang pakai, lalu siapa lagi? Hahaha. Nenek, Anak ini ternyata masih bisa malu. Hahaha. Nyonya besar, sudah waktunya beristirahat. Cucu menantu, kedepannya kalau bocah ini berani berbuat buruk padamu, katakan saja pada nenek. Nenek yang akan memberinya pelajaran. Baiklah. Terima kasih, Nenek. Hahaha. jangan dengarkan omong kosong nenek. Omong kosong apa? Maksudnya, itu, saat dia bilang ada kamu di hatiku. Tenang saja. Bahkan jika memang ada aku di hatimu, di hatiku tidak akan pernah ada tempat bagimu. Tapi kamu sudah menerima gelang itu. Hanya karena aku menerima gelang ini. Apa artinya aku harus menyukaimu? Bahkan jika Jiangqi mengkhianatiku, apakah aku harus menyukai orang sepertimu? Dasar pembuat onar kejam? Aku kejam? Aku kasar? Memangnya bukan. Nona Jian, Tuan Muda keempat sudah menyelamatkanmu berkali-kali, meskipun kamu tidak berterima kasih kepadanya, tapi kamu tidak bisa memakinya, kan? Apa dia memang kasar, kan? Kamu. Sudahlah. Coba katakan, kapan aku pernah memukulmu? Atau memakimu? Karena Tuan Muda keempat bersikap kasar tanpa menyadarinya, maka aku akan menjelaskannya padamu baik-baik. Saat pertemuan pertama, kamu menyeretku paksa ke mobil, bahkan mengancam mematahkan kakiku. Itu benar-benar tindakan yang tidak mau mendengar penjelasan orang lain. Bukankah ini membuktikan bahwa kamu tidak masuk akal dan emosional? Selain itu, kamu mengancam dokter dan mengancamku untuk ikut mati bersama nenek. Bukankah ini juga membuktikan kamu tidak logis dan suka menindas orang dengan kekuasaanmu? Lagi pula, kalau kamu tidak kasar, kenapa Jian Ai melarikan diri dari pernikahan? Dia. Jadi, sebaiknya kamu mencari seseorang yang tahan banting saja. Selamat tinggal, Tuan. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Mau pergi kemana? Hah? Oh, Tentu saja aku mencari ayahku, Ibu. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, awas ya, aku akan bertindak kasar padamu. Kamu berani menginjak Tuan Muda keempat? Apa kamu bosan hidup, Tuan Muda keempat? Anda tidak apa-apa? Ayah, Ibu, apa kalian tidak apa-apa? Kamu masih ingat untuk melihat kami? Aku pikir, kamu sedang berada di tempat tidur pria lain. Ibu, apa yang Ibu bicarakan? Apa kamu tidak melihat berita? Di sana sudah disebutkan bahwa kamu wanita tak tahu malu yang mendapatkan uang dengan menggoda pria. Tidakkah kamu tahu, kamu sudah membuat kami sangat malu? Ibu, itu bohong. Itu semua rumor yang disebarkan oleh Jiangqi. Kamu ini, pasti kamu telah melakukan sesuatu yang mengecewakannya, sehingga dia sangat membencimu. Ayah, ibu-ibu, Jiangqi sudah menculik kalian, kenapa kalian masih membelanya? Bukankah itu karena ulahmu sendiri? Kalau bukan karena dia membencimu, bagaimana mungkin dia menculik kami? Bukannya sekarang kita baik-baik saja. Malahan kamu, dia sekarang sudah jadi begitu kaya. Apa dia tidak datang mengajakmu mendaftarkan pernikahan? Tentu saja tidak. Meskipun kami masih berhubungan, aku tidak mungkin menikah dengan orang seperti dia. Apa kamu sudah gila? Dulu saat dia tidak punya uang kamu mau menikah, sekarang dia kaya kamu malah tidak mau. Ibu beritahu kamu ya, meskipun kamu tidak bisa menikah dengannya, kamu harus tetap pergi dan menjadi wanita simpanannya. Benar sekali. Dengan menjadi wanita simpanan, kamu bisa dapat bagian banyak uang. Wanita simpanan? Kalian menganggapku apa sebenarnya? Apa aku hanya alat untuk kalian mencari uang? Apa kalian tidak tahu? Dia ingin menghabisiku. Dia ingin menghabisimu? Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Mana mungkin ada hal semengerikan itu? Pria mana yang tidak pernah kasar pada wanita? Itu pasti karena kamu yang tidak penurut. Betul itu. Aku sudah paham sifat asli kalian sekarang. Singkatnya, aku tidak akan mencari Jiangqi. Sebaiknya kalian lupakan saja niat itu. Berhenti di sana. Ibu beritahu kamu, hari ini bagaimanapun caranya kamu harus pergi menemui Jiangqi untuk menuntut kejelasan hubungan. Kalau tidak, ibu akan melompat turun dari sini. Percuma, meskipun ibu melompat, karena aku sudah menikah dengan orang lain. Apa? Berapa banyak mahar yang dia berikan padamu? Dia tidak memberikan apapun. Dasar anak tak tahu untung.
Bagaimana bisa kamu menikah dengan seorang pemuda miskin? Tuan keempat Fu, hadiah untuk ayah dan ibu mertua sudah sampai. 1 akar ginseng pegunungan salju, senilai $2.880.000. 2 botol Mautai dari tahun 80-an, senilai $5 juta. 10 batang emas, senilai $20 juta. Ginseng. Mautai. Emas. Apakah semua ini asli? Jian Wu, siapa pria yang menikah denganmu itu? Cepat hubungi dia. Suruh dia kemari, biarkan ayah menemuinya. Tidak perlu. Aku di sini. Kenapa kamu kemari? Jika aku tidak datang, siapa yang akan membelamu? Kamu benar-benar menantu kesayanganku. Siapa namamu? Aku adalah paman keempat dari Jiangqi, Fu Zijian. Paman keempatnya Jiangqi? Kalau begitu, kamu adalah pemegang kekuasaan keluarga Fu. Kalau begitu, berarti Anda jauh. Lebih kaya daripada Jiangqi kan? Tentu saja. Jian Wu, barusan, ibu sudah salah menilaimu. Ibu tahu seleramu sangat luar biasa. Orang seperti Jiangqi itu tidak pantas untukmu. Menantuku? Coba lihat kapan ada waktu luang. Ajaklah kami makan di rumah kalian. Aku bahkan belum pernah bertemu besanku. Jika tante ingin bertemu orang tua saya, silakan pergi ke alam baka. Menantuku, meskipun Anda kaya, tapi Anda tidak boleh menyumpahi tante agar tiada. Tetapi bukankah barusan ibu ingin terjun dari gedung dan mengakhiri hidup, hanya untuk mengancam istri saya? Ini? Aku bahkan tidak berani mengancamnya. Atas dasar apa ibu berani melakukannya? Kami hanya khawatir Wu menikah dengan orang miskin dan akan menjalani hidup yang susah. Benar sekali. Kalian takut dia hidup susah? Atau takut kalian sendiri yang akan hidup susah? Menantuku, tadi kami hanya terbawa emosi saat memperlakukannya seperti itu. Dengarlah. Maafkan kami sekali ini saja, boleh kan? Kalian tidak seharusnya bertanya kepada saya. Wu, Ayo pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Oh iya, bawa pergi semua hadiah pernikahan itu. Memberikan semua ini pada mereka. Hanya sia-sia. Bawa pergi semuanya. Jangan pergi, emasku. Aduh, kalian semua kembalilah. Paman, tante, kalian mungkin tidak tahu? Putri yang kalian remehkan ini adalah permata yang saya rebut dari orang lain. Saya tidak sanggup melihat dia merasa sedih sedikit pun. Meskipun dari orang tua kandungnya sendiri, tetap tidak boleh. 89, 90, 91, Jian Wu, 92, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. 93, 94. Hei, untuk yang tadi, terima kasih ya. Lalu apakah tidak ada tanda terima kasih darimu? Tentu saja ada. Bukankah aku menyelamatkan nenek adalah tanda terima kasih terbaik? Baiklah. Tenang saja. Sebelum kita bercerai, aku pasti akan menjaga nenek dengan baik. Kenapa di pikiranmu hanya ada kata cerai? Lalu memangnya harus ada apa lagi? Sudahlah. Ayo pulang. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Sesuatu apa? Tentang Jian Ai. Dia sudah kembali. Apa yang kau pikirkan? Kau dan Jian Ai terlihat sangat mirip. Tentu saja aku harus menyelidiki baik-baik mengenai asal-usulmu. Maksudmu? Mereka bukan orang tua kandungku? Kemiripan wajah ini benar-benar luar biasa. Jadi, salah menangkap orang. Itu bukan sepenuhnya salahku. Bukan begitu? Iya. Jadi wajahku yang bermasalah? Menyingkirlah. Kamu menghalangi pandanganku ke dokumen ini. Sana. Aku akan mengatur seseorang untuk melakukan tes DNA bagi kalian. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan pergi ke keluarga Jian. Bagaimana caramu ke sana?
putri dari seorang jenius medis, dan wanita paling berbakat di Lanceng, ternyata hanya menjadi wanita yang paling tidak berguna di Lanceng. Begitulah. Ayahnya sudah tiada dalam pertempuran. Ibunya menjadi sayu setelah kecelakaan, dan belum bangun sampai sekarang. Sangat tragis. Sekarang di keluarga Jian, Jian Guangzhong adalah orang yang memegang kekuasaan, dan Liu Fengru adalah nyonya rumahnya. Mereka berdua takut kalau anak mereka dewasa nanti, kepopulerannya akan direbut oleh Jian Ai. Maka dari itu, sengaja tidak mendidik Jian Ai dengan benar, sehingga membuatnya menjadi orang yang tidak berguna. Itulah alasanku tidak ingin menikahinya. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Jian Ai ini seharusnya bisa menikah dengan keluarga Fu untuk mencapai kesuksesan luar biasa, tapi dia malah kabur di hari pernikahannya. Sekarang di Lanceng, semua orang mengatakan kalau pikirannya sedang tidak waras. Reputasi Jian Ai ini jauh lebih buruk daripada reputasiku di Mingxi. Kenapa? Kasihan padanya? Melihat penderitaannya itu, hatiku merasa tidak nyaman. Jangan-jangan, kalian berdua memang anak kembar. Lalu bagaimana caramu masuk ke keluarga Jian? Jessie, nona muda kedua dari keluarga Jian ingin menjadi murid Anda. Jian Yun, Ada apa? kesempatannya telah tiba. Ayah, selamat ulang tahun. Kakek, selamat ulang tahun. Hahaha. Gadis Yun, bagaimana kelanjutan kabarmu untuk menjadi murid Dr. Jessie? Kakek, aku mengirim email kepada Dr. Jessie dan tidak disangka dia segera membalasnya. Kali ini, hadiah yang kusiapkan untuk kakek adalah pil penenang tingkat ding yang diracik sendiri oleh Dr. Jessie. Oh, inikah pil penenang tingkat ding dari dokter ajaib Jessie itu? Ayah, sejak kecil Jian Yun memang berbakat. Tidak seperti Jian Ai, yang bahkan tidak lulus SMA. Mana mungkin ucapannya bohong? Bagus-bagus. Meski bukan tingkat Jia, namun biarpun ini hanya tingkat ding yang paling rendah, tetap saja ini sangat sulit didapatkan. Sekarang ada banyak orang kaya yang tidak bisa membelinya. Gadis Yun, kamu sungguh perhatian. Kakek, sudah sepatutnya aku melakukan ini. Bagus sekali. Kemampuan medis Dr. Jessie luar biasa. Sangat sedikit orang yang pernah melihat sosok aslinya. Yun, cepat katakan, seperti apa rupa Dr. Jessie? Dr. Jessie itu, dia pria muda berusia 30-an. Yang sangat berkarisma. Tapi ku dengar, kalau Dr. Jessie adalah seorang gadis cantik yang berusia 20-an. Jian Ai, dasar anak durhaka. Untuk apa kamu kembali ke sini? Kakek, selamat ulang tahun. Barang apa yang kamu bawa itu? Ini adalah pil tingkat Jia, racikan Jessie. Tingkat Jia? Kak, bagaimana bisa kamu membawa benda yang sangat buruk dan bau hanya untuk memalsukan pil Jia? Tidakkah kamu tahu bahwa hal yang paling dipedulikan kakek adalah kesehatan tubuhnya sendiri? Apa kamu sengaja ingin membuat kakek sakit dan berharap agar kakek segera tiada? Lancang sekali kamu. Berani-beraninya menipu kakek dengan barang palsu. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani mengusirmu dari rumah ini? Ayah, semua ini karena aku gagal mendidiknya. Aku merasa bersalah pada kakak. Sejak kecil prestasi belajarnya memang sudah buruk. Sekarang dia bahkan berani memberimu barang palsu. Nanti jika ayah ingin memberi hukuman, hukumlah aku saja. Jian Ai, aku tidak menginginkan barang darimu, bawa saja pergi. Tubuh tuaku ini tidak akan sanggup menahan ulahmu lagi. Kalian terus-terusan bilang ini barang palsu, tapi tidak punya bukti. Ternyata keahlian kalian dalam memfitnah lumayan besar juga. Kamu bilang pil ding ini asli, memangnya dapat dari mana? Pil? Ding ini aku beli seharga 10 juta dolar lebih. Langsung dari Dr. Jessie. 10 juta dolar lebih? Kamu membelinya terlalu mahal. Ini paling banyak hanya bernilai 50 dolar saja. Paling mahal cuma berharga 50 dolar. Kamu, saat aku membelinya di pasar gelap, bos di sana dengan yakin memberitahuku bahwa ini adalah obat buatan Jessie, tidak mungkin salah. Kakak pasti hanya iri karena aku lebih hebat darinya. Jian Ai, keluarga Jian adalah keluarga medis terpandang. Kami semua adalah dokter. Apakah pil penenang jiwa ini asli atau palsu? Kami tentu bisa membedakannya dengan jelas.
Bahkan barang palsu pun tidak bisa kalian kenali. Sepertinya sejak ayahku pergi, kemunduran keluarga Jian menjadi semakin parah. Bahkan tidak ada satupun orang yang punya mata jeli di sini. Dasar anak tidak tahu untung. Dulu kamu melarikan diri dari pernikahan, saya bahkan belum membuat perhitungan untuk masalah itu. Sekarang lihat dirimu, baru saja kembali. Langsung ingin menjatuhkan reputasi pil penenang jiwa milik kakek. Bagaimana bisa kakak sulung melahirkan sampah sepertimu? Sudah. Buang saja barang itu. Jangan melakukan penipuan lagi di sini. Segera pergi dari keluarga Jian. Kakek, menurutku, kakek juga sudah mulai pikun. Orang yang berguna tidak dipertahankan. Sedangkan orang-orang tak berguna ini malah dibiarkan tetap tinggal di keluarga Jian. Pantas saja selama beberapa tahun terakhir, kondisi keluarga Jian menjadi semakin terpuruk. Dasar kurang ajar. Coba ulangi sekali lagi. Oh, aku lupa. Ini sudah menjadi tradisi di keluarga Jian. Dahulu kala, kalian juga melakukan hal yang sama pada ibuku, mengusirnya pergi ke keluarga Shen, tanpa memedulikan kondisinya yang sedang koma, atau apakah dia punya kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Kamu. Ayah. Kakek. Ada yang terluka. Kurang ajar. Saat itu ibumu Shen Yishu yang telah menghasut kakak untuk kabur, hingga akhirnya kakak tiada. Keterpurukan keluarga Jian sekarang ini, semuanya adalah kesalahan ibumu. Dialah yang tidak pantas untuk tinggal di keluarga Jian. Aku awalnya mengira kamu adalah putri dari kakak tertua, dan bisa mewarisi bakatnya. Tapi siapa sangka, kamu hidup dengan semakin tidak berguna. Aku sudah berusaha mengajarimu sebaik mungkin, sepertinya, kamu memang mewarisi ketidakmampuan ibumu. Ibu, ayah, kakek, setelah aku berguru pada Jessie nanti, aku pasti bisa membuat keluarga Jian berjaya kembali. Gadis Yun memang bisa diandalkan? Jian Ai, pergilah, kembalilah ke keluarga Fu kalian, dan jangan pernah kembali lagi ke kediaman keluarga Jian. Keluarga-keluarga Jian tidak sanggup menampung orang sehebat dirimu ini. Sama seperti ibumu, kalian berdua adalah sampah yang membuat keluarga Jian terpuruk. Jessie, kondisi Shen Yishu tiba-tiba kritis, segeralah datang ke rumah sakit. Aku akan segera sampai. Ingatlah apa yang kalian katakan hari ini. Kelak, walaupun kalian memohon kepadaku, aku tidak akan pernah mau kembali lagi. Pergi sana. Jessie, hanya menunggumu. Kapan Dr. Jessie tiba? Mari kita segera masuk ke dalam untuk melihat. Baiklah. Tuan keempat Fu, mengapa Anda datang ke sini? Kondisi ibu mertua sedang kritis. Saya datang untuk melihatnya. Bukankah Anda sangat membenci Jian Ai? Saya pikir Anda juga akan membenci keluarga Shen kami. Tentu saja tidak. Kalau begitu, baguslah. Tuan keempat Fu, kedatangan Anda hari ini benar-benar sebuah keberuntungan. Rumah sakit kami telah mendatangkan tabib tersohor, Dr. Sakti Jessie, untuk mengobati nona keluarga Shen. Jessie? Benar sekali. Jessie adalah tabib sakti yang sangat terkenal. Tingkat keberhasilan operasinya 100%, tidak pernah sekalipun gagal. Mengapa dia datang ke sini? Tak disangka. Ternyata Dr. Jessie masih sangat muda. Bisa melihat sendiri sosok tabib sakti Jessie seumur hidupku, ini sangat sepadan. Tiada lagi penyesalan dalam hidup ini. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Direktur, ku dengar Dr. Jessie ada di sini. Apakah benar begitu? Apa yang kalian lakukan di sini? Kakakku tidak ingin melihat kalian. Siapa juga yang mau melihat pembawa sial seperti kakakmu itu? Kami datang ke sini untuk menemui tabib ajaib Jessie. Jessie, dia ingin menjadikan Jian Yun kami sebagai muridnya. Sebagai murid? Direktur, yang mana yang namanya Jessie? Dokter wanita yang baru saja masuk ke dalam, dialah tabib ajaib Jessie. Seorang wanita? Benar sekali. Mana mungkin? Yun, bukankah kamu bilang kalau Dr. Jessie adalah seorang pria muda berusia 30-an? Wanita yang di dalam itu, mungkinkah dia palsu? Aku orang hebat seperti Jessie
Bagaimana mungkin dia seorang wanita? Nyonya Jian, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Rumah sakit kami sama sekali tidak akan membiarkan dokter yang tidak berkualifikasi atau dokter palsu manapun untuk merawat pasien kami. Itu benar-benar tidak mungkin. Pantas saja keluarga Jian kalian. Sejak Jian Yu pergi, mulai mengalami kemunduran. Ternyata karena sudah tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan, yang tersisa hanya sekelompok orang seperti badut saja. Kami tidak bicara sembarangan. Yunyun sendiri sudah pernah melihat Jessie yang asli. Dia bahkan sudah membeli pil Anhuanding milik Dr. Jessie. Pil Anhuanding? Jian Yun, beritahu mereka semua kalau Dr. Jessie adalah seorang pria muda yang berusia 30-an, bukan gadis muda ingusan seperti dia. Ayah, aku... Yunyun, cepat katakan sesuatu. Segera beritahu mereka tentang hubunganmu dengan Dr. Jessie, supaya nantinya tidak akan ada lagi yang berani merendahkan keluarga Jian kita. Dokter Jessie sedang menyelamatkan pasien di dalam, tolong jangan berisik. Dr. Jessie, ternyata dia benar-benar seorang wanita. Yunyun, bukankah kamu bilang Jessie adalah seorang pria? Kenapa sekarang berubah jadi wanita? Ibu, sudahlah, jangan bertanya lagi. Masih perlu ditanyakan lagi? Ini pasti karena anak perempuanmu sudah ketahuan berbohong. Benar-benar memalukan. Tanpa Jian Yu yang membela kalian, kalian sekarang hanya bisa mencari-cari hubungan dan mencoba mencari perhatian. Aku tidak seperti itu. Pulang sana. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Ayah, aku tidak mau pergi. Aku sudah lama mengagumi Dr. Jessie, sudah bertahun-tahun. Hari ini, aku harus berbicara dengannya dan menjadi muridnya. Kamu. Mana mungkin Dr. Jessie akan menerima orang sepertimu menjadi muridnya? Aku hanya terlalu ingin bertemu Dr. Jessie, makanya aku sedikit berbohong. Dr. Jessie pasti bisa memaklumi keadaanku. Benar sekali. Asal kita tunggu sebentar dan meminta maaf secara tulus kepada Dr. Jessie, dia pasti bisa melihat ketulusan dari Yunyun. Siapa tahu dia akan menerima Yunyun menjadi muridnya. Semuanya tenang. Operasinya sangat berhasil. Pasien sudah dalam kondisi aman. Benarkah? Baguslah. Lalu di mana Dr. Jessie? Anda adalah Dr. Jessie? Dr. Jessie. Dr. Jessie sudah pergi. Sudah pergi? Dr. Jessie tidak bersedia mengungkap identitasnya di depan semua orang, jadi dia menyuruh saya mengenakan pakaian yang sama untuk keluar. Dia pergi lewat pintu belakang. Dr. Jessie sudah pergi? Lalu bagaimana dengan Yunyun yang ingin menjadi muridnya? Dalam menerima murid, Jessie tidak hanya melihat kemampuan, tetapi lebih mengutamakan kepribadian. Bagi mereka yang memiliki tabiat buruk, Jessie tidak akan mau melirik sedikit pun. Siapa yang kamu sindir? Kalian pasti merasakannya sendiri, kan? Kamu sudah boleh masuk menjenguk pasien sekarang. Baiklah. Tuan Logan, tolong bantu aku untuk berterima kasih kepada Dr. Jessie. Halah, dia cuma sekadar asisten remeh dari Dr. Jessie saja. Beraninya kamu masih bicara. Hari ini martabat kami sudah habis kamu permalukan. Mau kemana? Istriku tercinta. Atau haruskah aku memanggilmu? Jessie? Jessie? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Atau apakah kamu melakukan sesuatu yang mencurigakan? Sehingga kamu tidak ingin aku muncul di sini? Apa yang harus aku curigai? Pantas saja kamu bisa menyelamatkan nenek. Ternyata kamu adalah tabib ajaib yang sangat terkenal. Jessie. Bukan aku. Bukan? Baiklah. Kebetulan di sini ada kamera pengawas. Aku akan segera memeriksa rekamannya. Kemana Jessie pergi? Aku mengaku. Begitu saja? Lalu mau bagaimana lagi? Kalau bukan demi meneruskan ilmu medis ini, aku tidak akan pernah menerima murid. Jadi, aku orang pertama yang mengetahui identitasmu, bahkan Jiang Qi pun tidak tahu.
Kenapa dia harus tahu? Baiklah, ayo pulang. Hei, berhenti. Jianwu, aku benar-benar meremehkan kemampuanmu merayu orang. Kapan kamu mulai merayu paman keempatku? Bahkan membuatnya membantumu menyembunyikan identitas aslimu. Kamu... Perhatikan nada bicaramu. Aku sekarang adalah bibi keempatmu. Jika mulutmu bicara tidak sopan lagi, maka 100 cambukan berikutnya akan mendarat tepat di mulutmu. Aku peringatkan kamu ya. Jika kamu berani macam-macam, aku akan beritahu nenek tentang identitas aslimu. Kamu memang tetap tidak berbakti. Aku benar-benar salah pilih dulu. Pernah ingin menikah denganmu. Kenapa? Takut. Jika kamu kembali membuat nenek jatuh sakit karena marah, kamu akan menanggung akibat yang berat. Coba saja jika berani. Akan aku coba. Nenek, ada apa? Cucu menantu, beritahu aku, apa ini? Nenek, dari mana nenek menemukan ini? Jangan pedulikan nenek menemukannya di mana. Katakan, apa kalian berdua akan bercerai? Nenek, silakan duduk. Nenek, sebenarnya... Cucu menantu, kamu tidak perlu mengatakannya. Katakan padaku, apa si brengsek ini yang meminta cerai? Nenek, perceraian adalah urusan dua orang. Mana mungkin? Aku bisa cerai sendirian? Cucu menantu, apa anak bau ini menindasmu? Katakan pada nenek. Nenek akan membantumu memberi dia pelajaran. Tidak ada. Nenek, dia sangat baik padaku. Saat nenek tidak ada, dialah yang selalu mendukungku. Kalau begitu, katakan pada nenek, kenapa kamu ingin bercerai dengan si Jian? Aku... Oh, apa karena kamu tidak menyukai si Jian? Bukan begitu, Nenek. Nenek tahu, anak si Jian ini punya temperamen buruk, tidak punya perasaan, dan suasana hatinya sering berubah-ubah. Tetapi, sebenarnya sifat anak ini tidaklah jahat. Nenek, apakah Anda sedang memuji saya? Atau malah sedang memaki saya? Nenek, saya mengerti. Ah, tidak, kamu tidak mengerti. Orang tua si Jian pergi lebih awal. Saat kecil jika dia tidak bersikap keras, maka anak-anak lain semuanya akan menindasnya. Jangan dengarkan omong kosong, Nenek. Aku tahu kamu tidak ingin aku mengatakannya. Tapi kalian sekarang akan bercerai. Jadi aku tetap akan mengatakannya. Xiaowai sayang, kamu tidak tahu kalau si Jian saat kecil pernah dibawa pergi oleh penjahat. Sedikit lagi saja, kami hampir kehilangan dia selamanya. Dihilangkan oleh penjahat? Ya benar, sejak saat itu, si Jian telah berubah. Hampir tidak mempercayai siapapun. Namun setelah sekian tahun, hanya kamulah pengecualian baginya, perhatian dan kepeduliannya padamu. Nenek telah menyadari itu semuanya. Anak ini, setelah perjuangan panjang akhirnya memiliki seseorang yang dicintainya, tapi sekarang kalian malah ingin bercerai. Mulai sekarang, apa yang harus dia lakukan nanti? Kamu, tolong bantu Nenek kembali ke kamar untuk istirahat. Nenek, sebenarnya surat perceraian ini hanyalah bohong semata. Hubungan kami baik-baik saja. Benarkah? Tentu saja benar. Nenek, lihatlah. Hubungan kami berdua sangat baik. Aduh, aku sudah tahu kalian berdua saling mencintai. Lihat anak ini, wajahnya merah sekali. Hehe. Dasar anak nakal, cepat cium menantuku. Apa kamu tidak tahu cara membalas budi? Nenek, mana ada orang yang memaksa untuk berciuman? Cepat cium dia. Kalau tidak, nenek akan marah. Jika aku marah, aku tidak bisa tidur nyenyak. Jika aku tidak bisa tidur, aku akan jatuh sakit. Kalau aku sakit, aku harus masuk rumah sakit. Begitu di rumah sakit,
aku mungkin akan tiada. Nenek? Nenek tidak boleh asal bicara hal yang tidak baik begitu. Maka dari itu cepatlah cium dia. Kamu. Bagus. Hahaha. Ciuman pertamanya sudah hilang. Bagus sekali. Tapi, Kalian harus terus berusaha. agar aku bisa segera menimang Cicit. Hehe. Mari, bantu aku ke atas untuk istirahat. Malam ini, aku bisa tidur nyenyak. Hahaha. Kenapa tadi kamu menciumku? Apa? Ya. Tentu saja itu karena aku takut nenek akan bersedih. Hanya karena nenek? Tentu saja, Kamu, benarkah tidak punya perasaan sedikit pun padaku? tidak ada. Tangga ada di sebelah sana. Dan itu pintu belakangnya. Jianwu, ada apa denganmu ini? Bukankah kamu tidak menyukainya? Jessie, sudah membawa sampel DNA Anda dan Nyonya Shen untuk menjalani tes identifikasi. Baiklah, harus dijaga kerahasiaannya. Baik. Guru juga akan datang ke acara pelantikan murid baru, waktunya dalam 1 minggu ke depan. Apa? Aduh. Kalian ingin aku menikahi nona muda kedua keluarga Jian? Ayah, ibu. Keluarga-keluarga Jian sudah jatuh terpuruk. Aku tidak sudi menikahi seorang putri kaya yang sama sekali tidak sebanding denganku. Paman keempatmu saja menikahi putri dari keluarga Jian. Terlebih lagi, dia adalah putri yang jadi bahan tertawaan. Orang-orang di lanceng paman keempatmu saja tidak keberatan. Kenapa kamu malah sok pilih-pilih? Bukan begitu. Wanita itu sama sekali bukan putri sulung keluarga Jian. Cukup. Apakah kamu mau dicambuk 100 kali lagi? Sudahlah. Jangan galak-galak pada putra kita. Aci, meskipun keluarga Jian sudah bangkrut, tapi ku dengar. Jian Yun akan diangkat oleh Dr. Genius Jessie sebagai muridnya. Dr. Genius Jessie? Iya, Jessie adalah dokter jenius yang sangat terkenal di seluruh wilayah Cina. Orang biasa pun sulit sekali untuk menemuinya. Jika seseorang bisa berhubungan dengan Jessie, itu adalah hal yang bisa dibanggakan seumur hidup. Terlebih lagi, Jian Yun akan diangkat menjadi muridnya. Benarkah? Benar. Tentu saja, jika kamu menikahi Jian Yun sekarang, selain bisa membantu mengembalikan martabat keluarga kita di keluarga Fu, nanti di keluarga Fu, kamu bisa hidup dengan sangat berkuasa. Baiklah. Aku akan pergi melamarnya sekarang juga. Keluarga-keluarga Fu datang melamar Yun Yun kita? Ibu, pasti keluarga Fu tahu kalau aku akan diangkat menjadi murid oleh Jessie, makanya mereka melamarku. Baguslah, bagus. Aku akan segera memberi jawaban kepada keluarga Fu bahwa kita menerima perjodohan ini. Tapi Yun Yun, apa kamu benar-benar yakin Jessie akan mengangkatmu sebagai murid? Tentu saja, meskipun terakhir kali aku melakukan kesalahan kecil, tapi aku sudah mengirimkan surat permintaan maaf kepada Jessie, dan dia segera memaafkanku. Bahkan dia juga bilang sangat mengandalkanku. Kemampuan medisku sangat hebat, dia pasti akan mengangkatku menjadi muridnya. Baguslah kalau begitu. Aku sudah menyebarkan kabar bahwa Jessie akan mengangkatmu menjadi murid. Justru semua orang harus tahu, itu malah lebih bagus. Gadis Yun, masa depan kejayaan keluarga Jian kita semuanya, kuserahkan padamu. Haha. Tidak seperti Jian Ai. Kakak sangat tidak sopan padamu. Setelah Jessie mengangkatku menjadi murid nanti, jika dia ingin kembali ke keluarga Jian, dia harus berlutut memohon pada kita, serta mengakui kesalahannya, baru kita biarkan dia kembali. Kenapa Jessie belum membalasku? Besok adalah upacara pengangkatan murid. Jika dia tidak mengakuiku, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon padamu, Dr. Jessie, tolong angkat aku sebagai murid Anda. Kalau tidak, keluarga Jian tidak akan bisa bertahan hidup. Beraninya mencoba menyuapku dengan $200 juta. Tunggu saja, aku pasti akan memberikanmu sebuah kejutan besar. Jian,
Bagaimana pencarian Jian Ai? Kamu sedang apa kamu di atas tempat tidurku? Kemarilah dan tidurlah di sini, maka aku akan memberitahumu. Dasar pria tak tahu malu. Setiap hari saat sudah waktunya tidur kamu malah ke kamar tamu. Apa? Apa aku sebegitu tidak menyenangkan bagimu? Aku tidak takut kok. Tidurlah lebih awal, besok kamu harus menerima murid, kan? Bukankah ini keluarga Jian? Kudengar tabib sakti Jesse akan mengangkat Jian Yun sebagai muridnya. Dia itu sebelumnya dilamar oleh keluarga Fu. Jika kali ini dia benar-benar diangkat menjadi murid oleh Jesse, keluarga Jian benar-benar akan menjadi sangat sukses. Jian Yun, kali ini apakah Jesse benar-benar akan mengangkatmu sebagai murid? Jangan sampai seperti sebelumnya, yang malah jadi memalukan. Tentu saja, ya. Jesse sendiri yang mengirim pesan kepadaku, katanya mau memberiku kejutan besar. Lihatlah. Hahaha, baguslah. Jian Yun, kejayaan keluarga Jian kini bergantung padamu. Yun Yun kami ini memang sangat bisa diandalkan. Yun, bagaimana kalau setelah hari ini, kita langsung mengurus surat nikah? Baik, sepertinya itu ide bagus. Ibu... Hahaha. Tuan muda Jiangqi, kuharap kamu tidak hanya karena Jian Yun diangkat oleh Dr. Jesse menjadi seorang murid, lalu kamu jadi terburu-buru untuk segera menikah? Kakek Jian, saya bersumpah, Jian Yun adalah wanita yang paling saya, Jiangqi, cintai seumur hidup saya. Kakek, aku percaya kepadanya. Kalau begitu baguslah. Kak, jangan buru-buru pergi. Mari ku kenalkan padamu. Ini tunanganku, Jiangqi. Dia sengaja datang kemari hari ini hanya untuk merayakan keberhasilanku diangkat menjadi murid Jesse. Begitukah? Kalau begitu, semoga kalian pasangan sampah ini bertahan selamanya. Apa katamu? Aku rasa kamu hanya iri karena aku bisa membanggakan keluarga Jian, sedangkan kamu hanya sampah yang sudah dibuang oleh keluarga Jian. Kamu tidak tahu apa-apa, hanya wanita tak tahu malu yang tahu cara merayu paman keempat. Tunggu sampai Yun Yun menjadi murid Jesse, aku bisa berbuat sesuka hati di keluarga Fu. Saat itu juga, aku akan membongkar identitasmu, lalu membiarkan nenek buyut memberimu 100 cambukan. Jesse bahkan belum setuju untuk mengangkatmu sebagai murid. Tapi kalian sudah sesombong ini. Keterampilan medisku sudah sangat hebat. Jika Jesse tidak memilihku, lalu siapa lagi? Mana mungkin dia memilih sampah yang cuma lulusan SMA sepertimu? Dia tentu tidak akan memilihku. Tapi meskipun Jesse memilih seekor anjing di pinggir jalan, dia tidak akan pernah memilihmu. Kamu... Anak durhaka, jika kamu tidak bisa membanggakan keluarga, setidaknya jangan halangi Jian Yun untuk membawa kehormatan bagi kita. Sudahlah, biarkan saja. Dia bukan lagi bagian dari keluarga Jian, tidak perlu membuang begitu banyak kata-kata untuknya. Wahai Xiao Ai, walaupun sekarang kamu bukan lagi orang dari keluarga Jian, tapi bagaimanapun akulah yang membesarkanmu. Saat Jesse mengangkat Yun Yun sebagai murid, aku akan meminta Yun Yun untuk mengajarimu beberapa teknik medis. Dengan kemampuannya yang abal-abal itu, dia tidak akan layak. Kamu, seandainya aku jadi dia, aku akan segera minta putus kontrak. Orang yang cerdas tahu cara menyesuaikan diri. Mengapa gadis ini tidak paham situasi ya? Sudah tidak punya kemampuan apa-apa? Masih juga tidak mau belajar dengan rendah hati? Anak durhaka? Kak, seandainya aku jadi kamu, aku akan segera pergi dari pesta ini daripada membuat malu diri sendiri. Siapa yang berani mengusir cucu menantuku? Siapa yang berani mengusir cucu menantuku? Nenek, cucu menantuku bisa menyelamatkanku dari kematian. Bagiku, dia adalah yang paling hebat. Apa gunanya bagi hatimu? Sampah tetaplah sampah. Gadis Yun, jangan tidak sopan kepada orang tua. Kakek, kita sudah diinjak-injak oleh keluarga Fu selama bertahun-tahun. Sekarang aku telah menjadi murid Jesse. Ayah tidak perlu lagi peduli dengan sikap mereka. Ayah, Yun Yun benar. Sebelum kakak tertua tiada, status keluarga Jian kita jauh lebih tinggi daripada keluarga Fu. Kalian jangan lupa, kedua keluarga kita masih terikat hubungan keluarga. Siapa yang menjadi kerabat dengan wanita tua yang tidak tahu diri ini? Kamu. Nenek, jangan marah. Benar, Ayah. Sekarang keluarga Jian kita berhasil bangkit kembali karena Jian Yun. Jadi kita tidak perlu lagi tunduk pada keluarga Fu.
Baiklah, mulai hari ini, keluarga Jian kita tidak akan lagi memedulikan sikap keluarga Fu. Nenek tua, setelah aku resmi diangkat sebagai murid oleh Jessie, aku tidak akan membiarkan kalian membeli obatnya. Kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan hidup. Nenek, Kenapa aku tidak tahu kalau Jessie ingin mengangkatmu sebagai murid? Tuan Logan, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Aku adalah asisten Jessie, tentu saja aku harus datang. Tuan Logan, apa maksud ucapan Anda barusan? Aku sudah bilang kepada kalian sejak lama, Jessie tidak hanya melihat keahlian medis dalam memilih murid, tetapi juga karakter mereka. Melihat karakter putri Anda, meskipun hanya sekadar membantu membelikan atau mengantar obat, Jessie pun tidak akan sudi menerimanya. Jangan bicara sembarangan. Kamu itu hanyalah seorang asisten Jessie. Jessie bilang dia ingin menerimaku sebagai muridnya. Memangnya apa hakmu bicara tidak masuk akal di sini? Kalau begitu, tolong tunjukkan buktinya. Lihatlah ini. Jessie bilang ingin memberiku kejutan. Jika bukan ingin menerimaku sebagai murid, lalu apa lagi? Baiklah, kalau begitu aku tunggu kabar baik darimu. Lalu, kenapa kamu tidak segera pergi dari sini? Tunggu setelah aku resmi diangkat sebagai murid Jessie, aku akan menyuruh Jessie memecatmu terlebih dahulu. Bahkan Logan sampai kabur karena ketakutan oleh Nona Jian. Sepertinya, dia memang benar-benar satu-satunya murid dari Jessie. Sejujurnya, hubunganku dengan Jessie memang sangat baik. Belum lama ini, Jessie juga menjual pil penenang buatannya sendiri kepadaku. Dan sekarang pil itu ada di tangan kakek. Kakek, cepat keluarkan dan tunjukkan kepada mereka. Baiklah. Kemari, lihatlah. Lihat. Kalian lihatlah ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Lihatlah ini. Ya ampun, sangat indah dan unik serta aroma obatnya sangat pekat. Ini benar-benar pilding buatan Jessie. Hari ini kita bisa melihat building ini. Semuanya berkat keberuntungan dari Nona Jian. Benar sekali, sepertinya hubungan antara Nona Jian dan Jessie memang sangat luar biasa. Aduh, teman-teman, jangan memuji terus. Saya jadi merasa malu. Memiliki Jian Yun sebagai putri yang hebat adalah berkah bagi saya dan juga berkah bagi keluarga Jian. Hahaha. Cucu menantu, meskipun Jessie tidak menerimamu sebagai murid, tapi di mataku, keahlian medismu adalah yang paling hebat. Tidak ada yang bisa menandingimu. Nenek, jangan khawatir. Siapa aku? Aku adalah cucu menantu milikmu. Kemampuanku sangat luar biasa. Bagus. Hehehe. Saya merasa tidak pantas menerima pujian kalian. Karena kakak saya itu jauh lebih hebat daripada saya. Dia bahkan memberi kakek sebutir pil Jia penenang jiwa. Astaga, itu pasti palsu. Nona Jian saja hanya bisa mendapatkan pilding. Bagaimana mungkin dia punya pil Jia? Apa yang kalian katakan itu benar? Kami langsung menyadarinya saat itu, bahwa yang dia berikan itu barang palsu. Jadi, kami pun membuang pil Jia itu ke tempat sampah. Sungguh dibuang. Pilding, penenang jiwa di tangan kakek ini. Sampai sekarang dia baru minum sedikit, keesokan harinya dia sudah bisa berlari dan melompat. Aku bahkan tidak berani membayangkan jika kakek memakan pil Jia pemberian kakak, apakah kakek akan langsung jatuh sakit selamanya? Milikmu ini bukanlah pilding penenang jiwa. Dasar orang tua, siapa kamu? Apa buktinya jika kamu mengatakan pil penenang jiwaku ini palsu? Nona Jian, beliau ini adalah gurunya Jessie. Tuan Mo ilmu medis, Jessie juga diajarkan oleh beliau. Ketua Mo, walaupun Anda gurunya Jessie, Anda tidak bisa mengatakan milikku ini palsu. Benar sekali, tetua mobil penenang jiwa ini dibeli oleh Yun Yun dari tangan Jessie, seharga $10 juta. Bagaimana mungkin ini palsu? Coba Anda periksa baik-baik. Ah, benar. Ketuamu, lihatlah sendiri. tolong periksakan, apakah ini asli atau palsu. Barang seperti ini, $10 juta. Kemahalan. Paling mahal harganya cuma $50. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin palsu. Tetua Mo, mohon Anda periksa kembali dengan teliti. Pil ini, memang benar Jessie yang menjualnya kepada putriku. Maksudmu? Muridku itu menjual obat palsu kepada putrimu? Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Jian Yun, jelaskan pada semuanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ini, meskipun aku tidak membelinya langsung dari tangan Jessie, tapi orang yang menjualnya padaku bilang, ini memang pil penenang jiwa milik Jessie. Jika Jessie tidak menjualnya langsung kepadamu, bukankah itu artinya palsu? Tidak mungkin. Ini benar-benar palsu. Tentu saja palsu. Sangat amat palsu. Gadis Yun, ini apa sebenarnya yang terjadi? Kakek, percayalah padaku. Hari itu, Jian Ai juga mengatakan hal yang persis sama. Dia pasti aktor yang dicari oleh Jian Ai. Mereka bersekongkol membohongiku. Semua ini hanya untuk mencegahku menjadi murid Jessie. Kamu ini, gadis kecil, sungguh sangat keras kepala dan tidak mau menyerah. Logan,
Tunjukkan pada mereka seperti apa rupa dari pil Anhun yang asli, kualitas tingkat atas yang sebenarnya. Baik. Hadirin sekalian, silakan lihat. Ini adalah pil Anhun yang dibuat oleh Jesse, Pilding. Tuan Logan, ini benarkah Pilding? Jesse, bagaimana mungkin membuat Pilding yang seburuk ini? Saat Jesse membuat pil Anhun ini, ada sedikit kesalahan di tengah proses, jadi bentuknya tidak begitu sempurna, tapi khasiatnya tidak terganggu. Ketuamu, lalu pil yang ada di tanganku ini sebenarnya pil apa? Kenapa setelah aku memakannya, keesokan harinya kondisiku menjadi jauh lebih baik? Menurutku, mungkin itu hanya sugesti belaka. Aku sudah ditipu. Tuan Besar Jian, pil di tangan Anda ini perlu diperiksa oleh lembaga yang profesional untuk verifikasi. Tetapi hari ini, aku bisa menunjukkan kepada Anda pil ketenangan Ding yang asli. Pil ini memang agak buruk rupanya, tapi aromanya membuat seluruh tubuh terasa segar. Benar sekali. Tidak seperti pil palsu itu, aroma obatnya terasa agak memuakkan. Semuanya, pil ketenangan Ding, selalu berada di tangan Jesse, dan tidak pernah dijual. Tidak pernah dijual? Lalu yang dimiliki Yunyun ini, benarkah itu palsu? Ini... Dr. Logan, bisakah kamu mengeluarkan pil ketenangan Jia untuk kami lihat? Tua, di tempatku saat ini, tidak ada bentuk fisik dari pil Jia. Tapi hari ini, aku bisa menunjukkan kepada Anda foto dari pil Jia yang asli. Ini bukankah ini pil Jia yang dibawakan oleh Jian Ai waktu itu? Tidak mungkin. Yunyun, cepat jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Liu, apa Anda masih belum paham juga? Pemberian dari Jian Yun itu palsu, sedangkan pemberian dari istriku adalah yang asli. Cucu menantu, bagaimana bisa kamu memiliki pil Jia? Nenek, sebentar lagi Anda akan mengetahuinya. Baiklah, hihi. Bahkan jika itu palsu, memangnya kenapa? Aku juga kena tipu. Apa salahku? Kenapa semuanya menyalahkanku? Tetap saja kamu tidak boleh berbohong, dengan bilang Jesse yang menjualnya padamu. Lalu kenapa kalau aku berbohong? Memangnya salah kalau aku ingin menjadi murid Jesse? Ini pasti kamu sengaja mencelakaiku. Yunyun. Nona muda kedua Jian, sebenarnya hari ini aku ingin menjaga harga dirimu, tapi sepertinya itu tidak perlu. Hadirin sekalian, lihatlah. Inilah email terbaru dari Nona Jian, yang dikirimkan kepada Jesse. Dia ingin menyuap Jesse dengan $200 juta. Demi menyuapnya, hanya untuk mendapatkan gelar sebagai murid. Beraninya mengambil $200 juta untuk menyuap Jesse. Aku sudah pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi tidak pernah ada yang separah ini. Tepat sekali. Keluarga Jian bukan hanya kemampuan medisnya yang sudah merosot, bahkan karakter generasi penerusnya pun sangat buruk. Benar-benar memalukan. Ayah. Kakek. Dasar anak tidak berguna. Benar-benar anak tidak berguna. Ayah. Dasar kamu anak nakal. Bagaimana caramu memberikan jaminan kepadaku saat di rumah tadi? Katamu, hari ini akan membuat keluarga Jian kembali berjaya. Tapi sekarang, kamu justru membuat keluarga Jian menanggung malu sebesar ini bersamamu. Hari ini adalah upacara penerimaan murid Jesse. Jika tuan muda kedua Jian ingin mendidik anak, tolong bawa dia pulang. Kenapa kamu masih diam saja di situ? Cepat bawa pergi anak nakal yang kamu lahirkan ini. Tidak, aku tidak akan pergi. Jesse bilang dia akan memberiku kejutan. Dia jelas-jelas ingin mengangkatku sebagai murid. Hari ini, selain Jesse, tidak ada seorang pun yang bisa mengusirku. Hari ini Jesse juga telah datang ke aula pertemuan. Selanjutnya, mari kita undang Jesse untuk naik ke atas panggung dan mengumumkan siapa sebenarnya muridnya itu. Silakan naik, Jesse.
Akulah Jessie. Kamu adalah Jessie? Jessie? Jian Ai, turun kau sekarang juga. Itu adalah tempat duduk Jessie. Halo semuanya, aku Jessie. Cucuku adalah seorang tabib hebat. Benar sekali, Nenek. Hahaha, sudah kuduga. Cucuku memang yang paling hebat. Hahaha. Kau sudah menikahi seorang permata. Kau tahu tidak? Ya, saya tahu. Hehehe. Tidak mungkin. Kau hanya sampah di keluarga Jian. Apa Jessie yang membiarkanmu naik ke sana? Hahaha. Gadis kecil, keadaan sudah seperti ini, janganlah keras kepala lagi. Naiklah ke sana baik-baik, minta maaflah pada muridku, masih tidak cukup. Tidak. Aku tidak mau mengakuinya. Sejak kecil aku lebih hebat dari Jian Ai. Aku selalu mengunggulinya dalam segala hal. Mana mungkin dia Jessie? Memangnya dia punya apa bisa menjadi Jessie? Dia tidak boleh lebih hebat dariku. Tidak boleh. Sudah kuduga. Dia adalah putri kakak besar, pasti mewarisi bakatnya. Meski kita sudah menekannya selama bertahun-tahun, ternyata tidak ada gunanya. Jian Yun, ini adalah kejutan yang aku siapkan untukmu. Apa kau puas? Dasar kau wanita, tak tahu malu, aku akan menghabisimu. Apa kau masih belum puas mempermalukan keluarga? Dosa di keluarga Jian dulu, kini melahirkan anak hina sepertimu. Guangzong, tenanglah sedikit. Tenanglah sedikit, berhentilah memukul. Menyingkir kau. Hari ini aku benar-benar akan menghabisi keturunan pembawa sial ini. Jangan dipukul lagi. Apa kamu mau menghabisi anak kandungmu sendiri? Tuan Muda Jiangqi, Anda adalah bagian dari keluarga Jian. Anda tidak akan membiarkan kami menderita, kan? Siapa? Siapa yang kalian sebut keluarga Jian? Paman keempat, nenek buyut. Aku telah ditipu oleh Jian Yun ini. Dia bilang dia bisa menjadi murid Jessie. Dia terus mengejarku, memintaku untuk melamarnya. Karena itulah, aku terpaksa menyetujuinya. Brengsek, aku akan buat perhitungan denganmu setelah pulang. Jiangqi, dasar bajingan tak tahu balas budi. Jiangqi, kamu datang ke kediaman keluarga Jian untuk melamar, mengatakan bahwa seumur hidup, yang paling kamu cintai adalah Jian Yun. Sekarang Yun Yun menjadi seperti ini, kamu tidak boleh membiarkannya menderita. Cuy, kalian tidak mengerti kalau itu hanya tipuan. Jika bukan karena kalian keluarga Jian menipuku dengan bilang dia murid Jessie, aku tidak akan mau melirik si pembohong itu. Bahkan sekilas pun. Kamu bantu aku? Bantu kepalamu. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Cukup. Xiao Ai, kamu adalah bagian dari keluarga Jian. Kamu tidak akan membiarkan kami menderita, bukan? Keluarga Jian, aku ingat kalau kalianlah yang telah mengusirku. Xiao Ai, bagaimanapun juga, akulah yang membesarkanmu sejak kecil. Tolong ingatlah sedikit ikatan keluarga kita. Cepatlah kembali dan selamatkan keluarga Jian. Aku berjanji, di masa depan tidak akan membiarkan si brengsek Jian Yun ini muncul lagi di hadapanmu. Jian Guangzong, kamu benar-benar tak tahu malu. Demi kejayaan keluarga Jian, kamu bahkan mengabaikan putri kandungmu sendiri, demi memohon kepada putri orang lain. Aku sungguh memandang rendah dirimu. Akulah yang membesarkan Jian Ai. Tanpa didikanku, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Jessie? Selama bertahun-tahun ini, kamulah yang paling kejam menekannya. Kamu tidak memberinya makan, kamu tidak mengizinkannya bersekolah, kamulah yang sengaja membuatnya menjadi bahan tertawaan lanceng. Salahkan saja. Betapa bodohnya Jian Yun sejak kecil. Jika aku tidak menekan Jian Ai, maka si bodoh ini tidak akan pernah punya kesempatan untuk maju. Tapi akhirnya hari ini, masih karena si bodoh itulah yang telah menghancurkan masa depan keluarga Jian. Baiklah, kalau kamu tidak menginginkan Yun Yun, aku yang akan melindunginya. Bawa anak yang menjadi bebanmu itu, dan enyahlah. Tidak ada yang boleh pergi. Kamu apalagi yang ingin kamu lakukan? Bukan aku yang ingin menghukum kalian, tetapi hukumlah yang akan bertindak atas kalian. Polisi, keluarga Jian terlibat dalam penyebaran rumor di mana-mana. Dan juga menjual obat-obatan palsu, ini sangat memengaruhi reputasi Dr. Jessie. Silakan ikut dengan kami sekarang. Tidak, Pak Polisi. Ini semua salah dia. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Benar, ini semua salah dia. Ada masalah besar. Bahkan dia tidak mau mengakui putri kandungnya sendiri.
Ini. Cepat jalan. Saya adalah pemegang kekuasaan keluarga Jian. Atas dasar apa kalian membawaku? Akulah pemegang kekuasaan keluarga Jian. Aduh. Jian Ai, ini semua salah kakek. Bisakah kamu memaafkan kakek? Pulanglah bersama kakek. Keluarga Jian kita ini tidak akan bisa tanpamu. Kakek memohon padamu, oke? Kakek, sudah aku katakan. Sejak hari kalian mengusirku dari keluarga Jian, seberapa keras pun kalian memohon padaku, aku tidak akan pernah kembali lagi. Aduh. Selesai sudah. Keluarga Jian kita hancur sudah. Semuanya, mohon maaf. Hari ini seharusnya menjadi pertemuan penerimaan muridku, tapi malah terjadi kekacauan seperti ini. Mengenai urusan penerimaan murid, aku punya pengaturan lain, mohon semuanya jangan khawatir. Baiklah. Kali ini, ternyata penilaiannya tidak salah. Tak disangka, ternyata Jian Ai adalah Jessie. Kakak, Jian Ai sungguh membanggakan. Hari ini seharusnya menjadi pertemuan penerimaan muridku. Dia bukan Jian Ai. Ah, Nenek sudah pulang duluan untuk beristirahat. Guru, sedang apa kamu di sini? Tidak mau memperkenalkannya padaku? Ah, Tetua Mo, salam hormat saya. Saya adalah suami dari Wu, Pu, si Jian. Bagus, bagus sekali. Gadis kecil, kali ini kamu akhirnya tidak salah memilih orang. Tetua Mo, Tuan jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Wu dengan baik. Jangan sembarangan menyentuhku. Jessie, hasil DNA sudah keluar. Anda dan Nyonya Shen adalah ibu dan anak kandung. Jian, Jessie, Nyonya Shen. Aku. Kemarilah. Kemari sayang. Kenapa belum memanggilku ibu? Anda sudah tahu semuanya? Awalnya aku melahirkan 2 anak. Tetapi, mereka bilang padaku, kalau kalian, Ma, iya, Ma, iya. Putriku sayang. Putriku sayang. Apa Tuan Muda keempat benar-benar ingin bercerai? Itu sudah pasti benar. Kontraknya bahkan sudah disiapkan. Tuan Muda Ci. Barusan kalian bilang paman keempat mau cerai. Tuan Muda Ci salah dengar. Kami tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda keempat. Paman keempat. Kalian semua pergilah. Keluarga-keluarga Jian sedang jatuh miskin. Dan bibi keempat itu adalah Jessie. Jika kamu ingin terus tinggal di keluarga Fu dengan tenang, maka patuhlah dan pergi minta maaf. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Aku datang untuk minta maaf pada bibi keempat. Aku datang untuk meminta maaf pada bibi keempat. Kamu menyewa orang untuk mencelakai orang tuanya, bahkan mencoba mencabut nyawanya. Atas dasar apa kamu berpikir dia akan memaafkanmu? Aku sudah tahu. Kamu sudah tahu sejak awal bahwa dia bukan Jian Ai. Lalu kenapa? Apa kamu pikir kamu bisa merebutnya dariku? Dia memang seharusnya menjadi milikku. Bahkan jika dia tidak menikah denganku, aku akan membuatnya menjadi wanita simpananku. Jika sekali lagi aku mendengar kamu menjelekannya walau sepatah kata, kamu dan kakak sulung harus angkat kaki dari keluarga Fu. Cuy. Wu, kamu sudah pulang? Lalu di mana Xiao Ai? Apa kalian 2 bersaudara sudah saling mengakui? Ibu baru saja pulih. Jika sekarang memberitahunya bahwa Jian Ai sudah menghilang, aku takut beliau tidak sanggup menerimanya. Jian Ai, dia sedang pergi bersenang-senang. Pergi bersenang-senang? Iya.
Apa mungkin dia sedang bersama Tuan keempat Fu pergi bulan madu? Aku tahu gadis itu sangat menyukainya. Dulu pernikahan ini, Nyonya Besar Fu sendirilah yang menetapkannya. Jian Ai sangat menyukainya. Jian Ai menyukainya. Benar sekali. Lalu, Ibu, masih ada pasien yang harus aku rawat? Aku harus segera kembali dulu. Ibu istirahatlah. Wu, lain kali ingat ya, ajak Xiao Ai juga kemari. Kapan kamu akan kembali? Aku tahu gadis itu menyukainya. Dulu pernikahan ini, bahkan ditetapkan sendiri oleh Nyonya Besar Fu. Ditetapkan secara pribadi. Jian Ai, karena kamu menyukainya, apalagi alasanku untuk tetap berada di sini. Sudah tutup. Ku bilang toko ini sudah tutup. Jiang Qi, Tuan muda keempat. Sudah 3 hari Nyonya tidak pulang? Apa dia benar-benar ingin bercerai darimu? Diam. Kamu hanya duduk di sini terus, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hah, Tuan muda keempat, bukankah itu Jiang Qi? aku belum mencari masalah denganmu, tapi kamu malah mengantarkan nyawa ke sini. Wup, hari ini aku kesini bukan untuk bertengkar denganmu. Aku tahu, dulu aku yang salah, aku telah salah paham padamu. Beberapa hari ini aku selalu merenungkan kesalahanku, aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Pergi. Aduh, Wu, bukankah Fu Shijian akan menceraikanmu? Tenang saja, setelah kamu bercerai nanti, aku akan segera menikahimu. Kamu itu masih orangnya keluarga Fu. Jiang Qi, belakangan ini aku sedang sibuk, maka dari itu aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Tunggu sampai urusanku selesai, kamu siap-siap saja membusuk di penjara. Enya. Hei, Jian Wu, bagaimanapun kita ini teman masa kecil, kamu tidak boleh mengabaikan kenangan masa lalu kita. Keluar. Tuan muda keempat. Jadi ini, alasan Anda tidak pulang ke rumah selama 3 hari? Paman keempat. Wu, tumbuh besar bersamaku sejak kecil. Maksud dia tidak pulang ke rumah adalah, dia sudah tidak tertarik lagi padamu. Tutup mulutmu. Hansen. Baik. Tuan muda Jiang Qi, silakan pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika harus Aku tahu kau tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Kalau begitu, kenapa kau belum pergi juga? Kau tidak pulang ke rumah? Apa karena ingin menghindariku? Bukan. Ini karena Jian Ai sudah kembali, dan kau takut nenek akan mengabaikanmu. Bukan seperti itu. Tatap mataku saat bicara. Ya. Aku memang sedang menghindarimu. Aku hanya tidak ingin melihatmu. Tidak peduli apakah Jian Ai kembali atau tidak, aku tetap tidak menyukaimu. Apa kau sudah mengerti? Baiklah. Setelah waktu 1 bulan berakhir, kita akan segera bercerai. Selama periode ini, aku tidak akan datang menemuimu lagi. Kita akan bercerai. Dan aku tidak akan pernah menemuimu lagi. Meskipun Jiang Qi mengkhianatiku, apa aku harus menyukai orang kasar sepertimu? Apakah Tuan muda keempat sudah berubah sifat? Bagaimana pencarian Jian Ai? Aku baru saja mendapat kabar. Sepertinya Jian Ai sedang bekerja di sebuah bar di selatan kota. Bekerja?
gadis nakal. Guru, sedang apa kamu di sini? Ada satu kabar baik dan satu kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana? Hahaha. Kabar baiknya adalah, Jian Ai sudah kembali. Sekarang, dia ada di bar yang berada di selatan kota. Aku akan menemuinya. Hei, gadis nakal. Aku bahkan belum memberitahumu kabar buruknya. Ini benar-benar gawat. Mereka bertiga akan bertemu di saat yang sama. Hei, tunggu aku. Jian Wu, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku dari awal, kalau kamu adalah Jessie? Jika tidak, aku pasti sudah menikahimu sejak lama. Silakan dinikmati. Jian Wu, kenapa kamu ada di sini? Apakah paman keempat sudah membuangmu? Lepaskan aku. Aku tidak kenal siapa kamu. Bagaimana bisa kamu bilang tidak mengenalku? Tolong lepaskan aku. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Lepaskan aku. Paman keempat. Pusi Jian. Aku tidak sengaja melarikan diri dari pernikahan ini. Jangan hukum aku. Tolong jangan pukul aku. Jian Wu? Kenapa ada dua? Jian Wu. Kakak, semuanya sudah aku jelaskan padamu. Ayo ikut aku ke dalam untuk menemui ibu. Iya. Wu, kamu datang juga. Bu, lihat siapa yang aku bawa kemari. Ibu. Xiao Ai. Xiao Ai sayang. Kamu pasti sudah banyak menderita di keluarga Jian. Tapi, kenapa kamu tidak datang mencari kami? Ya, Jian Ai, sudah sekian lama, kenapa tidak menghubungi kami? Bu. Paman, ini salahku yang pengecut. Aku sungguh lemah. Aku tidak punya muka untuk menemui kalian. Xiao Ai, kita semua adalah satu keluarga. Apapun yang ingin kamu bicarakan, katakan saja dengan berani. Semenjak aku melarikan diri dari keluarga Jian, Nyonya Besar Fu sudah menampungku. Nyonya Besar Fu merasa kasihan padaku, lalu memintaku untuk menikah dengan Tuan Keempat Fu. Tetapi tepat 1 hari sebelum pendaftaran pernikahan, aku melihat Tuan Keempat Fu sedang memberi pelajaran pada 2 orang pengawal. Dia bilang ingin membuang mereka sebagai makanan anjing. Seketika itu juga aku merasa ketakutan dan kabur. Aku tidak menyangka bahwa itu akan membuat Nyonya Besar Fu sangat terkejut hingga jatuh sakit. Jadi karena kamu takut Fu Zijian akan menuntutmu, kamu pun kabur tanpa memedulikan apapun? Kamu adalah putriku, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Tetapi, kamu tidak menikah dengan Tuan Keempat Fu, lalu siapa orang yang menikah dengannya? Ibu, itu aku. Kalian berdua bersaudara. Bukankah ini namanya main-main? Aduh. Nenek? Sudah malam begini. Kenapa Anda turun? Si Jian, katakan, apakah kalian benar-benar akan bercerai? Itu tidak benar. Lalu kenapa Xiao Ai belum pulang juga sampai sekarang? Dia? Si tabib hebat itu. Sedang sibuk. Anak nakal. Aku hanya punya satu cucu menantu yang aku sukai. Bagaimanapun caranya, kamu harus membawanya kembali. Tapi jika dia bukan orang yang Anda harapkan? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Aku yang lebih dulu mengenal Xiao Ai. Setelah aku sadar, perubahan di antara keduanya, bukankah aku lebih memahaminya daripada kamu? Lalu kenapa Anda masih? Apa yang sudah terjadi?
terimalah dengan tenang. Tadinya aku juga ingin kalian bercerai, tapi kamu jelas-jelas sudah jatuh hati. Maka aku sebagai nenekmu hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tetapi, dia tidak menyukaiku. Waktu 1 bulan hanya tersisa 2 hari terakhir. Pikirkan baik-baik. Kakak, kamu mau mengangkatku jadi murid? Ya, kamu adalah adikku. Sudah seharusnya aku mengajarimu. Tapi aku takut karena aku bodoh. Aku tidak akan bisa mempelajarinya. Percayalah pada dirimu sendiri. Kita berdua adalah putri dari ayah kita. Baik. Persediaan pil penenang jiwaku tidak cukup lagi. Kebetulan sekali, kamu ikut denganku mencari bahan ke seluruh negeri, mulai dari belajar mengenali tanaman obat. Kalau begitu setelah kamu bercerai dengan si tukang kekerasan itu besok, kita akan langsung berangkat. Ya. Jian Ai, apakah kamu benar-benar tidak menyukai Fusi Jian? Tentu saja tidak. Pria yang selalu ingin membuat orang celaka, siapa yang akan menyukainya? Dia itu berbeda. Apanya yang berbeda? Kakak, melarikan diri dari pernikahan ini adalah kesalahanku. Tapi aku tidak tahu bahwa orang yang akan dinikahi adalah kamu. Kamu adalah kakak milikku. Aku tidak ingin kamu menikah dengannya. Tuan Muda keempat, Tetua Mo mendesak ingin bertemu Anda. Tetua Mo? Tetua Mo, Anda mencari saya untuk urusan apa? Jika kamu tidak segera menemukan gadis nakal itu, aku takut kamu tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Tapi, besok dia akan menceraikan saya. Gadis nakal itu sudah menutup tokonya sekarang, bersiap membawa Jian Ai keliling mengumpulkan bahan obat, dan tidak akan kembali ke Lanceng lagi. Apa? Apa? Hei, mengapa kamu begitu terburu-buru? Anda datang kemari, memberitahu saya hal ini, bukankah karena ingin aku membawanya kembali? Ya, benar. Kamu ini, katanya kamu sudah berjalan 99 langkah ke arahnya, dan untuk langkah terakhir ini, seharusnya dialah yang berjalan menuju dirimu. Apa maksudnya? Hahaha. Keluarlah kalian semua. Bukankah mereka ini orang-orang yang dulu diperintahkan oleh Jian Qi untuk menculik nyonya? Kami bersedia membantu Tuan Muda keempat membawa kembali istri tercinta sebagai penebus dosa. Jiang Qi, apa yang kamu lakukan di sini? Bukan cuma aku yang datang hari ini. Aku juga membawa ayah dan ibu bersamaku. Wu, Wu, kamu memang akan bercerai dengan Tuan keempat Fu? tapi tidak apa-apa. Jiang Qi sudah memberitahu kami semuanya. Dia akan menikahimu. Jian Wu, aku tahu dulu aku melakukan beberapa hal buruk kepada ayah, ibu, maupun kepadamu. Tapi sekarang ayah dan ibu sudah melupakan masa lalu itu. Asalkan kamu setuju menikah denganku, aku bisa menjamin bahwa aku akan berbuat baik kepadamu seperti sebelumnya. Berbuat baik padaku? Kalian bertiga seperti lintah yang menghisap darah, terus-menerus merongrongku demi uang. Jika aku bukan Jessie, apa kamu masih mau menikahiku? Itu, singkatnya, aku sudah membelikan rumah untuk ayah dan ibu. Asalkan kamu mau menikah denganku, aku jamin sisa hidup mereka akan bergelimang harta. Biarkan mereka membuang uang seolah itu kertas sampah dan menghabiskannya sesuka hati. Benar sekali. Pertama, mereka bukan orang tuaku. Kedua, aku sudah menyerahkan bukti kejahatanmu kepada polisi. Aku hanya takut kalian punya banyak uang, tapi tidak punya umur untuk menikmatinya. Apa katamu? Berhenti. Mau lari kemana? Jiang Qi, kamu mau main begini lagi, ya? Bukan aku. Aku juga tidak tahu mereka datang dari mana. Jangan pukul kami. Apa lagi yang kalian mau? Tentu saja melakukan apa yang gagal dilakukan hari itu. Serang? Ya. Seranganku meleset. Halangi dia. Jiang Qi, jika aku berhasil selamat hari ini, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Jian Wu, sungguh. Ini bukan urusanku. Jangan banyak bicara. Aku sudah cari tahu Tuan Muda keempat sedang pergi dinas hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang.
Aku tidak memukul terlalu keras, kok? Fu Zijian. Fu Zijian, bagaimana keadaanmu? Di mana bagian yang terluka? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Cepat panggil ambulans. Oh, baik, saya akan menelepon sekarang. Segera menelepon. Ada yang salah. Kenapa rasanya ada sesuatu yang tidak beres ya? Bagaimana? Hei, kamu. Kalian mau apa? Han, mau apa? Tentu saja membawamu untuk menyerahkan diri. Bawa dia. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa lukanya parah sekali? Aduh. Kelihatannya besok, kalian tidak bisa mengambil surat cerai. Tidak jadi cerai. Ah, apa katamu? Tunggu dia bangun besok. Aku akan memberitahunya. Kita tidak jadi cerai. Aduh, bagus, bagus sekali. Hei. Aduh, bagus. Sangat menyedihkan. Nyonya besar Fu ingin menemuimu sebentar. Baik. Hei, sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Orang-orang sudah pergi. Hei. Halo. Apa kamu benar-benar pingsan? Ini tidak boleh terjadi. Berlutut. Jian Wu, apa kamu sadar akan kesalahanmu? Nenek, aku tahu aku salah. Si Jian sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Kali ini bahkan dia luka parah dan belum sadarkan diri. Tidakkah kamu tahu bahwa si Jian, dia adalah nyawaku? Nenek, aku minta maaf. Jika minta maaf itu ada gunanya. Untuk apa ada polisi? Nenek tua ini? Bukankah aktingnya sedikit berlebihan? Nenek, aku bersedia menerima hukuman keluarga Fu. Uhuk. Baiklah. Karena kamu bersedia menerima hukuman, maka aku akan mengabulkan permintaanmu itu. Jangan. Jangan lakukan itu. Tolong jangan lakukan itu. Guru, kamu tidak perlu memohon untukku. Si Jian telah melakukan banyak hal untukku. 100 cambukan ini adalah hukuman yang pantas kuterima. Kamu ini benar-benar. Nyonya besar Fu. Hukuman keluarga ini tidak boleh digunakan. Kamu, tubuhnya yang kecil ini, tidak akan sanggup menahannya. Apakah luka yang dialami si Jian dibiarkan begitu saja? Ditambah lagi dia menyembunyikan identitasnya. 100 cambukan itu bahkan masih terlalu sedikit. Tambah 100 cambukan lagi. Baiklah. Kenapa si Jian belum keluar juga? Cucu menantuku tidak boleh sampai terluka. Saya juga tidak tahu. Sepertinya dia benar-benar pingsan. Berikan gelang itu padaku. Kamu tidak layak menjadi istri keluarga Fu. Nenek, aku tidak mau. Jangan dilepas. Nenek, apa nenek masih ingat saat aku dibawa pergi oleh penjahat waktu kecil dulu? Tentu aku ingat. Ada apa memangnya? Ada seorang gadis yang bilang, jika kita bisa melarikan diri, maka kami akan menikah. Dan selalu bersama hingga masa tua. Aku sudah mencarinya sekian lama. Ternyata gadis itu adalah Jian Wu. Benar, memang dia orangnya. Aku sudah memastikannya sendiri dengan dia. Jadi ternyata, anak laki-laki yang dulu itu, ternyata itu kamu.
Benar. Wu, tadi saat di dalam, kamu bilang saat Fu Shijian tersadar nanti, apa yang ingin kamu katakan kepadanya? Si Jian, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku mencintaimu. Kita tidak jadi bercerai. Benarkah? Aduh, baguslah kalau tidak bercerai. Itu sangat bagus. Hahaha. Nenek kamu. Kalian berdua bekerja sama untuk membohongiku? Ah, semua ini diatur oleh si Jian. Semuanya dilakukan atas perintah si Jian. Hahaha. Kamu membohongiku lagi. Aduh, Mulai sekarang kamu tidak boleh bercanda dengan nyawamu lagi. baiklah. Jian Wu, aku mencintaimu. Aku sudah mengubah sifat kerasku. Tidak percaya? Tanya saja pada Hansen. Oh, benar Nyonya. Saya menjadi saksinya. Tuan Muda, keempat beberapa hari lalu, bahkan mengadopsi beberapa kucing liar, dan menempatkan mereka di rumahnya. Sudahlah, aku percaya padamu. Kalau begitu, mari kita terus menjaga janji masa kecil kita dulu. Untuk bersama selamanya hingga rambut memutih. Bagaimana menurutmu? Ah. Hei, halo, halo.